Bab 771, ini tanda-tanda seorang penjahat. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Aneh. Kenapa sekarang aku merasa menjadi korban? Entah mengapa, Lin Fan merasa masalah ini ada hubungannya dengan dirinya. Tapi seharusnya tidak. Justru Li adalah orang yang rendah hati yang sangat berprinsip dalam melakukan sesuatu, dan tidak akan pernah melakukan kejahatan. Keluarga Wang, Sekte Saint Devil, Sekte Jiuxiao. Yah, Lin Fan tidak dapat menyangkal bahwa dua nama terakhir memang ada hubungannya dengan dirinya. Tapi apa sebenarnya nama depan itu? Apa-apaan keluarga Wang ini? Lin Fan sama sekali tidak dapat memahaminya. Tapi, karena orang tua ini telah menangkap kedua gadis itu, Lin Fan sebaiknya mengikutinya dan memeriksa seperti apa situasinya. Kota Heaven Mountain. Awalnya kota ini sama seperti kota lainnya, dan tidak begitu terkenal. Namun, mereka telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang menjadi salah satu kota terbesar di seluruh dunia Xuanhuang. Teman-teman, lihat, mereka telah menangkap kembali kedua gadis itu. Hais, sungguh tragis. Aku ingin tahu bagaimana mereka harus menderita karena menyinggung keluarga Wang. Benar sekali, kedua gadis itu adalah murid Sekte Aliran Bunga. Namun, dibandingkan dengan keluarga Wang, Sekte Aliran Bunga seperti balita. Tidak mungkin menyatukan mereka sama sekali. Dan lihatlah, bukankah itu Grandmaster Sekte Aliran Bunga? Dari kelihatannya, dia tampaknya ada di sini untuk membantu mereka memohon pengampunan. Sepanjang jalan di kota Gunung Surga, kerumunan mulai riuh dalam diskusi. Tidak lama kemudian kedua gadis yang ditangkap itu dibawa ke keluarga Wang. Adapun Lin Fan, dia berdiri di luar keluarga Wang, dan terkejut ketika dia melihat dua singa batu. Ada beberapa kekuatan tersembunyi misterius yang tersimpan di dalam singa batu itu. Meskipun kekuatannya tidak berarti bagi Lin Fan, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh siapapun dari dunia Xuanhuang. Astaga, aku baru ingat ini. Bukankah ini berkat kehendak surga? Keluarga Wang, Wang Xiaoliu. Pada titik ini, Lin Fan akhirnya memiliki beberapa ingatan yang tersentak kembali ke dalam dirinya. Setelah menghabiskan 5 tahun di dunia Saint kuno, dia telah lama melupakan beberapa hal. Sekarang dia berada di tempat yang dikenalnya sekali lagi, itu memicu beberapa ingatan di dalam hatinya. Astaga, dukungan kuat dari keluarga Wang yang mereka bicarakan, jangan bilang itu aku. Tiba-tiba, Lin Fan mengingat kejadian ini. Lin Fan samar-samar mengingat bahwa sebelum dia meninggalkan tempat ini, dia telah membiarkan kehendak surga memberkati keluarga Wang dan menekan makhluk lemah yang berani melawan mereka. Dulu di sekte, Lin Fan telah berjanji. Oleh karena itu, wajar saja baginya untuk memenuhi janjinya. Namun sekarang setelah dia memikirkannya lebih jernih, kata-kata yang dia ucapkan sungguh gila. Berkat kehendak surga, di dunia Xuanhuang, kehendak surga adalah bos terbesar dari semuanya. Untuk bisa mendapatkan berkat kehendak surga, bukankah kekuatan mereka seperti dewa? Astaga, Wang Xiaoliu ini pasti telah melakukan segala macam hal buruk, yang mengakibatkan semua pembalasan karma yang akhirnya menimpa Yang Mulia. Itulah mengapa Yang Mulia merasa aneh. Sejak saya menuju ke dunia suci kuno, saya tidak pernah melewati hari yang menyenangkan sama sekali. Saya diburu oleh ini atau itu seolah-olah saya terlahir dengan wajah yang sangat buruk yang pantas diejek. Di dalam ruang tamu, kepala keluarga Wang duduk di tengah. Di sisi kanan ada delegasi keluarga Wang, yang semuanya cukup kuat. Bahkan ada beberapa dari mereka yang berada dalam kondisi kultivasi surgawi yang lebih tinggi. Bu, pengurus rumah tangga Long melempar Qin Yuer dan gadis lainnya. Kepala, keluarga, saya telah membawa mereka kembali. Orang tua itu menyapa dengan hormat. Ya, kepala keluarga Wang menganggukkan kepalanya. Dia kemudian menatap kedua gadis itu sejenak sebelum meletakkan cangkir tehnya perlahan. Apakah kalian tahu bahwa tendangan tunggal kalian hampir merenggut nyawa anakku? Dia pantas mati. Qin Yuer menggelengkan kepalanya dan mengejek dengan dingin. Berani. Saat pengurus rumah tangga Long mendengar kata-kata ini, dia marah dan ingin mengangkat tangannya, tetapi dihentikan oleh kepala keluarga Wang. Kamu tidak perlu bertindak munafik. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Aku, Qin Yuer, adalah seorang wanita yang bertanggung jawab atas tindakannya. Ini tidak boleh melibatkan orang lain. Yuer, apa yang kamu katakan? Kepala keluarga Wang, karena dia hanyalah seorang gadis remaja yang bodoh,
tolong ampuni nyawanya. Nyonya tua Flower Stream angkat bicara. Lin Fan tetap bersembunyi di kehampaan dan memperhatikan semua yang ada di hadapannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Temperamen cewek ini cukup panas, astaga. Tetapi sekarang setelah dia tidak melihat pria ini selama beberapa tahun, Wang Xiaoliu tampak seperti seseorang yang cukup terkenal sekarang, mengenakan jubah kepala keluarga. Dan Wang Xiaoliu masih Wang Xiaoliu yang dulu, tanpa banyak perubahan. Sepertinya yang berubah hanya anaknya saja. Tuan muda, luka-lukamu belum sembuh. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh menyerbu ke ruang tamu. Dasar jalang bau, beraninya kau melukaiku. Saat mendengar bahwa penjahat wanita yang telah melumpuhkannya telah ditangkap, Wang Xiaoming bergegas menghampiri dengan gusar. Diamlah, kepala keluarga Wang berteriak. Namun, Wang Xiaoming sama sekali tidak takut padanya. Ayah, kita sudah menangkap mereka. Kau harus membalas dendam untukku. Keluarga Wang kita bukanlah keluarga yang bisa diganggu semudah ini. Teriak Wang Xiaoming. Lin Fan menatap Wang Xiaoming di hadapannya. Untuk sesaat, dia tidak bisa menghubungkan orang di hadapannya ini dengan kenangan tentang bocah lelaki kecil itu di kepalanya. Bagaimana dia bisa berubah begitu banyak hanya dalam waktu 5 tahun? Dunia Xuan Huang menempatkan seni bela diri sebagai hal yang paling penting. Oleh karena itu, ketika kebanyakan anak berusia sekitar 12 atau 13 tahun, darah di dalam tubuh mereka akan mulai bergemuruh, mengakibatkan pertumbuhan yang cepat, sehingga mereka akan terlihat seperti orang dewasa saat itu. Keadaan kultivasi tingkat rendah peri celestial. Sepertinya semua ini sudah kacau. Melihat perilaku Wang Xiaoming dari dalam kehampaan, Lin Fan menggelengkan kepalanya tidak setuju. Namun, anak ini begitu sombong dan tirani namun tetap hidup setelah sekian lama. Sepertinya akulah yang berperan besar dalam hal ini. Lin Fan samar-samar mengingat bahwa 5 tahun yang lalu ketika anak ini memanggilnya paman, saat itulah kekayaannya yang hampir tidak ada tiba-tiba meroket ke surga. Sejak saat itu, dia diberkati dengan keberuntungan yang akan membuatnya tak tertandingi. Jika dia bertemu dengan dewa, dia akan membunuh dewa. Jika dia bertemu dengan Buddha, dia akan membunuh Buddha. Wang Xiaoming, apa yang terjadi akan terjadi. Itulah hukum karma, kamu pasti akan menerima milikmu. Qin Yuer mengutuknya dengan marah. Karma, aku, Wang Xiaoming, tidak pernah takut dengan karma. Wang Xiaoming mendengus dingin sebelum berbalik. Ayah, aku akan menyegel kondisi kultivasinya. Serahkan dia padaku. Tuan muda Wang, tolong beri wanita tua ini sedikit muka. Saat wanita tua Flower Stream melihat semua yang terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kali ini, aku tidak akan memberi muka kepada siapapun. Wanita jalang ini telah memukulku begitu keras hingga aku hampir kehilangan nyawaku. Wang Xiaoming melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak memberi mereka rasa hormat. Jangan datang. Ketika Qin Yuer melihat bagaimana Wang Xiaoming berjalan ke arahnya, dia menggeram dengan marah. Pukul aku. Aku akan memberitahu kalian nanti apa konsekuensi dari memukulku. Wang Xiaoming tertawa dingin. Melihat perilaku putranya sendiri, Wang Xiaoliu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Ia ingin berbicara. Sekarang putranya sudah baik-baik saja, ia tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh. Namun, tepat pada saat ini, Wang Xiaoliu tertegun. Qin Yuer tertawa dingin saat auranya mulai meningkat. Pada saat yang sama, ada beberapa pil putih yang mengambang di sekujur tubuhnya. Pil petir Dewa Jiuxiao. Saat semua orang yang hadir melihat beberapa pil putih itu, warna dari wajah mereka memudar. Pil petir Dewa Jiuxiao ini adalah senjata dari Sekte Jiuxiao. Jika mereka meledak, bahkan makhluk surgawi yang lebih tinggi akan menerima beberapa kerusakan. Dasar makhluk hedonistik, kau harus pergi ke neraka bersamaku. Qin Yuer telah mengambil keputusan. Jika ia berakhir di tangan orang hedonistik ini, ia bahkan tidak berani membayangkan keadaannya. Ia mungkin juga akan menghancurkan dirinya sendiri di sini. Jika ia bisa membawanya, itu akan menjadi yang terbaik. Nak, awas. Wang Xiaoliu langsung berdiri tegak. Kondisi kultivasinya tidak terlalu tinggi. Meskipun status keluarga Wang sangat luar biasa, kondisi kultivasi Wang Xiaoliu tidak lebih dari level peri celestial yang lebih rendah saat ini. Jika pil petir Dewa Jiuxiao ini meledak, selain makhluk surgawi yang lebih besar yang hadir, semua orang mungkin akan mati. Memang,
Wanita gila adalah hal yang paling menakutkan di seluruh dunia. Guru, muridmu di sini tidak ingin menderita penghinaan dengan adik perempuan junior di sini. Ini satu-satunya cara. Qin Yuer menatap wanita tua Flower Stream dengan air mata di matanya saat dia menyodok pil petir Dewa Jiuk Xiao dengan marah. Sudah terlambat, semua delegasi dari keluarga Wang ingin menekan kekuatan itu. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Ketika Lin Fan melihat semua yang ada di hadapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menjentikkan jarinya, seluruh kehampaan membeku. Pil petir Dewa Jiuk Xiao yang akan meledak jatuh ke tanah, sempurna seperti sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, wajah Qin Yuer pucat pasi. Dia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Pengurus rumah tangga Long tersadar kembali dan segera menahan Qin Yuer. Dasar jalan sialan, beraninya kau menyeret tuan mudamu ke sini sampai mati. Wang Xiaoming marah saat ini saat dia melayangkan pukulan ke arah Qin Yuer. Qin Yuer memejamkan matanya dengan lembut seolah-olah dia berharap akan segera lepas. Namun tepat pada saat ini, suara tuan muda yang hedonistik itu terdengar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tampaknya ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram Wang Xiaoming untuk digantung di kehampaan. Kakinya terangkat dari tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Siapa itu? Pada saat ini, semua orang terkejut. Memikirkan bahwa mungkin ada seseorang yang bersembunyi di sini tetapi mereka tidak merasakan apapun sama sekali. Hai, bab 772, Xiaoming. Kau akan bertindak terlalu jauh. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Desahan tunggal ini menggelegar seperti guntur yang menggema di dalam hati setiap orang yang hadir. Qin Yuer melihat ke sekeliling kehampaan dengan cepat, mencoba mencari orang misterius ini. Di antara kerumunan yang hadir, tidak ada kekurangan makhluk kuat tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Bahkan, ada beberapa dari mereka yang telah mengolah lebih dari 10 rantai garis jaringan energi. Namun, meskipun begitu, tidak ada seorang pun yang dapat mendeteksi lokasi pihak lain. Sejak kapan ada makhluk sekuat itu yang ada di dunia Xuan Huang? Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Bisakah Anda memperkenalkan diri? Wang Xiaoliu melihat ke kehampaan dan menangkupkan tinjunya. Demi keselamatan anaknya sendiri, Wang Xiaoliu masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Meskipun jelas bahwa ia berada dalam genggaman pihak lain saat ini, Wang Xiaoliu tahu bahwa kehendak surga dari dunia Xuan Huang sedang mengawasi keluarga Wang. Jika ada bahaya bagi hidup mereka, kehendak surga akhirnya akan muncul untuk melindungi keturunan mereka. Semua delegasi yang hadir saling bertukar pandang. Mereka hanya bisa mendengar satu desahan, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menemukan jejak pihak lain. Ini terlalu tidak masuk akal dalam pikiran mereka. Liu Tua, bahkan kamu tidak bisa merasakannya. Salah satu delegasi bertanya kepada seorang tua di samping dengan hormat. Orang tua ini memiliki kondisi kultivasi tertinggi dari semua orang yang hadir, dengan 12 rantai garis jaringan energi atas namanya. Dibandingkan dengan para tetua senior dari sekte-sekte besar, dia tidak akan jauh lebih lemah. Tetapi saat ini, bahkan Liu Tua mengerutkan kening. Tak pelak, ini menyebabkan semua orang merasa sangat terkejut. Melihat semua yang ada di hadapannya, Lin Fan tidak bisa menahan perasaan jengkel di dalam hatinya. Wang Xiaoming ini pasti mabuk kekuasaan. Dari semua hal baik yang bisa dipelajarinya, dia akhirnya belajar menjalani gaya hidup hedonistik. Jika bukan karena Yang Mulia telah mengawasinya, dia pasti sudah lama dibantai di luar. Xiao Liu, tiba-tiba, suara itu menggelegar dari kehampaan sekali lagi. Namun, kali ini, semua orang benar-benar tercengang. Xiao Liu, itu adalah nama kepala keluarga Wang. Namun sejak keluarga Wang menjadi begitu berpengaruh, tidak ada seorang pun yang berani memanggilnya dengan nama itu. Itu karena nama itu sendiri terdengar sangat norak. Wajah Wang Xiaoliu berubah. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya di belakang kepalanya, dan dia mencoba mengingatnya. Sing, kehampaan itu bergetar. Lin Fan kini siap untuk keluar dan bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan ketika tubuh Lin Fan yang sebenarnya akhirnya keluar dari kehampaan, semua delegasi yang hadir di keluarga Wang melompat maju dan mengelilinginya. Qin Yuer menatap sosok bangsawan di hadapannya. Meskipun pihak lain tidak berbicara sama sekali, rambutnya yang panjang yang berkibar tertiup angin telah memikat hatinya. Dialah yang telah menyelamatkanku. Tapi,
Siapa dia sebenarnya? Hati Qin Yuer menjadi bingung karena dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membayangkan banyak hal. Saat ini, kondisi kultivasi Lin Fan adalah tingkat surgawi ilahi 9, 8 desolates bersatu. Aura yang dipancarkannya jauh dari makhluk normal manapun. Dimanapun dia berdiri secara alami akan berubah menjadi pusat perhatian dunia. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di keluarga Wang untuk bertindak begitu kurang ajar? Wajah para delegasi saat ini tampak waspada. Mereka tahu bahwa pemuda di hadapan mereka ini jauh dari sederhana. Kalian semua, minggir. Pada saat ini, Wang Xiaoliu menjauhkan kerumunan darinya saat dia menatap pria ini dengan penuh emosi. Wajah yang familiar ini adalah wajah yang tidak akan pernah dilupakan Wang Xiaoliu seumur hidupnya. Namun sekarang setelah dia muncul di hadapan mereka sekali lagi, semuanya membuat Wang Xiaoliu merasa begitu surrealis. Sejak keluarga Wang berdiri, Wang Xiaoliu telah mencoba mencari berita. Akhirnya, dia mengetahui semua yang perlu dia ketahui. Karena itu, dia berpikir bahwa tidak akan ada kesempatan baginya untuk bertemu dengan pria ini lagi selama sisa hidupnya. Namun, tidak disangka dia akan muncul di hadapan matanya dengan begitu realistis sekali lagi. Kepala keluarga Wang, berhati-hatilah. Liu Tua memperingatkannya dengan waspada. Liu Tua dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada kepala keluarga Wang ini. Dulu ketika dia diburu, dia telah melarikan diri ke sini dan berhasil mencari suaka dengan keluarga Wang. Sejak saat itu, dia menjadi salah satu delegasi mereka. Pada saat yang sama, keluarga Wang bahkan telah menghasilkan sejumlah besar sumber daya baginya untuk diolah. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibayar oleh Liu Tua. Wang Xiaoliu melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Jika dia benar-benar ingin membunuhku, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Saat kata-kata Wang Xiaoliu ini diucapkan, masa terkejut sekali lagi. Setelah itu, mereka menatap pemuda ini dengan tatapan yang sangat ingin tahu. Siapa sebenarnya pemuda ini sehingga kepala keluarga Wang akan mengucapkan kata-kata seperti itu? Seharusnya tidak ada seseorang dengan kemampuan seperti itu di dunia Xuan Huang, bukan? Kakak laki-laki. Mata Wang Xiaoliu memerah saat dia berbicara dengan suara serak. Apa? Pada saat ini, semua orang tampak seolah-olah salah mendengarnya. Apa yang baru saja dipanggil kepala keluarga Wang untuk pemuda ini? Kakak, pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Lin Fan. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Pada saat ini, hati Qin Yuer tiba-tiba tenggelam. Tidak disangka bahwa pemuda ini akan menjadi kenalan keluarga Wang. Ini, Paman Lin. Wang Xiaoming yang sedang digantung di udara tiba-tiba tersadar. Dia kemudian menatap pemuda ini dengan bingung. Banjir emosi meledak dari dalam hatinya sementara serangkaian gambar mengalir deras ke dalam pikirannya. Pada saat ini, Wang Xiaoming akhirnya ingat, Paman Lin. Aku Xiaoming. Aku diganggu oleh wanita jalang bau ini. Kamu harus membelaku. Meskipun Wang Xiaoming hanya pernah bertemu Paman Lin sekali dalam hidupnya, dia akan selalu mengingat satu hal. Dulu ketika dia masih muda, Paman Lin pernah membelai kepalanya. Dan justru karena kau Xiaoming, kau punya kesempatan untuk bicara sekarang. Kalau tidak, kau pasti sudah jadi mayat. Lin Fan menegur dengan kasar. Ia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun saja, Wang Xiaoming yang dulunya polos dan murni berubah menjadi pria yang suka bersenang-senang. Ini benar-benar keterlaluan bagi Lin Fan. Paman Lin, jangan menakut-nakuti aku. Xiaoming sekarang tahu kesalahannya. Begitu mendengar kata-kata itu, ia mulai menangis terseduh-seduh. Apalagi setelah melihat ekspresi Lin Fan yang tegas. Ia jadi takut sampai jantungnya berdebar kencang. Saat Lin Fan melihat situasi di hadapannya, ia tertawa kecil. Apakah ini anak yang suka bersenang-senang atau tidak, itu tidak penting baginya. Lagi pula, ia juga bukan pria yang baik. Jadi kenapa kalau anak ini ternyata suka bersenang-senang? Lin Fan tertawa kecil dan melangkah maju sebelum menepuk kepala Wang Xiaoming seperti saat ia masih kecil. Ini adalah perasaan yang sangat familiar bagi Wang Xiaoming. Ding, menemukan tubuh anak yang ditakdirkan yang selalu dibenci. Lin Fan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba terdiam. Jantungnya yang tenang tiba-tiba mulai berdebar kencang sekali lagi. Apa sebenarnya yang dikatakan sistem ini? Tubuh anak yang ditakdirkan yang dibenci selamanya, di dalam alam semesta. Ada banyak makhluk hidup yang membawa serta kekuatan alam semesta.
Seseorang yang mengumpulkan sejumlah besar kekayaan akan dianggap sebagai anak yang ditakdirkan. Ada banyak sekali jenis tubuh anak yang ditakdirkan. Namun di antara semua anak yang ditakdirkan ini, mereka memiliki musuh yang ditakdirkan. Musuh yang ditakdirkan ini akan lahir dengan wajah mengejek yang dapat memungkinkan semua anak yang ditakdirkan untuk bekerja sekuat tenaga untuk meningkatkan kondisi kultivasi mereka sendiri. Dan ini adalah tubuh anak yang ditakdirkan yang dibenci selamanya. Ya Tuhan, Lin Fan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan tipe tubuh seperti itu. Namun, itu juga tidak benar. Bagaimana mungkin Wang Xiaoming memiliki tipe tubuh seperti itu? Lin Fan mengamati Wang Xiaoming dengan saksama. Dan pada saat ini, Wang Xiaoming merasakan bagian belakang rambutnya berdiri, merasakan firasat buruk karenanya. Itu benar, itu pasti karena aku telah memberi Wang Xiaoming terlalu banyak kekayaan saat itu. Seperti kata pepatah, terlalu banyak hal baik juga buruk. Awalnya, dengan dukungan dari Yang Mulia, Wang Xiaoming ditakdirkan untuk menjalani kehidupan sebagai tokoh utama. Namun, karena saya memberinya terlalu banyak, hal itu malah berdampak sebaliknya, dan sekarang dia adalah musuh yang ditakdirkan dari semua anak yang ditakdirkan di luar sana. Bagi semua anak yang ditakdirkan di luar sana, Wang Xiaoming bagaikan cambuk. Dari waktu ke waktu, dia akan mencambuk mereka, memungkinkan mereka untuk melepaskan potensi mereka dan bekerja keras untuk berkultivasi. Untuk membuktikan teori ini dalam benaknya, Lin Fan mengarahkan pandangannya ke Qin Yuer. Dan tatapan mata ini lebih dari cukup untuk membuktikan dugaan Lin Fan. Potensi Qin Yuer sangat tinggi, dan ada ketegangan kesadaran jauh di dalam dirinya yang sedang tertidur. Pada saat yang sama, karakternya yang pantang menyerah itu sepenuhnya sesuai dengan menjadi anak yang ditakdirkan. Pada saat ini, Lin Fan terdiam. Tidak menyangka bahwa semuanya akan berubah seperti itu. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum pikiran Lin Fan mulai berputar saat dia baru saja memikirkan sebuah rencana besar dan ambisius bab 773, keributan yang luar biasa. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Paman Lin, tolong lepaskan aku. Ketika Wang Xiaoming, yang digantung di udara, melihat seringai yang muncul di wajah Paman Lin, dia merasa jantungnya membeku. Entah mengapa, dia punya firasat buruk tentang ini. Diam, anak tidak berbakti. Wang Xiaoliu berteriak. Dia kemudian datang ke hadapan Lin Fan dengan wajah penuh celaan. Kakak, semua yang dimiliki adik kecil ini sekarang semuanya diberikan kepadaku olehmu, kakak. Namun, aku akhirnya membesarkan anak yang tidak berbakti. Ini semua salahku, kakak. Para delegasi keluarga Wang mendengarkan dengan saksama. Ketika mereka mendengar kata-kata ini keluar dari kepala keluarga Wang, semua orang merasakan jantung mereka berdebar-debar. Semua yang dimiliki keluarga Wang diberikan kepada mereka oleh pria ini. Mungkinkah pria ini? Tiba-tiba, semua orang yang hadir merasa seolah-olah pikiran mereka tidak dapat menerima semua yang sedang terjadi saat ini. Kebangkitan keluarga Wang benar-benar misterius. Namun, dukungan di belakang mereka bahkan lebih misterius. Bahkan dikabarkan bahwa mereka mendapat berkah dari kehendak surga itu sendiri. Namun, para delegasi keluarga Wang ini tahu bahwa semua rumor itu benar. Keluarga Wang memang mendapat berkah dari kehendak surga. Tidak hanya itu, mereka bahkan mendengar kepala keluarga Wang menyebutkan bahwa kakak laki-lakinya lah yang telah mengizinkan kehendak surga memberkati keluarga Wang. Seorang pria yang dapat mengendalikan kehendak surga, keberadaan macam apa itu? Pada saat ini, tidak seorang pun yang hadir berani membayangkan lebih jauh. Mereka merasa seolah-olah semua yang mereka saksikan hari ini terlalu meledak-ledak. Xiao Liu, omong kosong apa yang kau ucapkan? Kau adalah adik laki-lakiku. Semua yang kau lakukan akan kutanggung. Bahkan jika kau menyebabkan seluruh dunia runtuh, bisakah aku, Lin Fan, membiarkan adik laki-lakiku menanggung beban itu sendiri? Lin Fan melambaikan tangannya, tidak peduli dengan semua yang telah terjadi. Terlebih lagi, ketika dia mengetahui bahwa Xiaoming adalah tubuh yang dibenci selamanya dari anak yang ditakdirkan, dia tidak bisa merasakan sedikit pun kemarahan lagi. Sebuah rencana yang lebih besar sedang membayangi pikiran Lin Fan. Dia harus merencanakan ini dengan benar. Melihat semua yang ada di hadapannya, wajah Qin Yuer berubah. Dia tidak menyangka orang ini bersekongkol dengan keluarga Wang. Di hadapan kekuatan absolut ini, dia tidak memiliki sedikit pun perlawanan yang tersisa dalam dirinya lagi.
Kakak, Wang Xiaoliu menatap Lin Fan. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Biarkan masalah ini berlalu. Bebaskan mereka. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata. Meskipun pengurus rumah tangga Long tidak tahu siapa pria ini, dia tahu bahwa ini pasti orang yang sangat jahat jika bahkan kepala keluarga harus memanggilnya kakak dengan hormat. Tanpa berpikir dua kali, dia melepaskan para tawanan. Nyonya tua Flower Stream tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega mendengar ini. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Namun, dia tidak tahu siapa pria di hadapannya ini, dia juga tidak tahu dari mana asalnya. Namun, melihat betapa hormatnya kepala keluarga Wang terhadapnya, dia seharusnya jauh dari normal. Paman Lin, bagaimana kita bisa membiarkan mereka begitu saja? Bagaimana jika mereka membuat masalah denganku lagi lain kali? Wang Xiaoming tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini, dan merasa sedikit takut setelah semuanya sekarang. Meskipun ada banyak delegasi di keluarga Wang dan mereka dapat melindunginya, siapa yang tahu kapan wanita jalang bau ini akan datang dan menangkapnya suatu hari nanti jika dia ceroboh. Kalau begitu itu urusanmu sendiri. Karena kamu yang membuat kekacauan ini, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Kata Lin Fan. Ahahahaha. Wang Xiaoming ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, saat melihat ekspresi wajah ayahnya, dia terkejut dan menutup mulutnya dengan patuh. Qin Yuer menatap tajam ke arah Wang Xiaoming. Maksudnya jelas, ini belum berakhir. Dan Lin Fan hanya memperhatikan semuanya dengan gembira. Saat ini, dia harus menyusun rencananya selangkah demi selangkah. Kerumunan itu pun bubar. Adapun Lin Fan, dia berjalan ke ruang belajar Wang Xiaoliu dan mulai berdiskusi. Apa, memikirkan begitu banyak hal akan terjadi dalam beberapa tahun saat aku tidak di sini. Alis Lin Fan berkerut, dia tidak menyangka semua ini akan terjadi. Benar, kakak, ada banyak hal yang terjadi dalam 5 tahun ini saat kau tidak ada. Wang Xiaoliu meratap. Lin Fan mengulurkan telapak tangannya dan kehendak surga muncul dalam sekejap. Kehendak surga dari dunia Xuan Huang telah lama dilatih oleh Lin Fan. Dengan demikian, saat ini ia muncul di hadapannya dengan patuh. Adapun Wang Xiaoliu, ia juga merasa hormat ketika melihat kehendak surga muncul. Bagaimanapun, keluarga Wang telah diawasi oleh berkat kehendak surga selama bertahun-tahun ini. Lin Fan menatap kehendak surga dan meresapinya dengan kesadarannya, melihat semua yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sejujurnya, satu tatapan ini cukup luar biasa. Lin Fan tidak menyangka banyak perubahan ini akan terjadi setelah ia pergi. Namun, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Kehendak surga mengawasi seluruh dunia Xuan Huang, dan semua yang terjadi berada dalam penglihatan kehendak surga. Ketika Lin Fan selesai menyaksikan semuanya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kedua bocah nakal itu, Ziqiao dan Jiuling. Mereka terlalu kekanak-kanakan, sedangkan Zhang Ergou, Mi Qiongqi, Qi, Feng Bujue, dan Tian Yu, bagaimana? Mungkin mereka tidak tahu lebih baik dan menambah keributan para gadis. Heaven's Will, apakah kau tidak ikut campur dalam urusan ini? Tanya Lin Fan. Heaven's Will menatap Lin Fan sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah jengkel, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Lin Fan mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Heaven's Will ini benar-benar tahu kapan waktu yang tepat untuk melepaskan tanggung jawab. Namun, dia juga benar. Orang-orang ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Lin Fan. Bahkan jika dia ingin ikut campur dalam urusan mereka, dia tidak bisa. Kedua bocah nakal ini benar-benar telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Ketika aku menemukan mereka, aku harus mendisiplinkan mereka dengan benar. Ya ampun, mereka benar-benar telah menyebabkan kekacauan besar di dunia Xuan Huang yang indah ini. Ketika Lin Fan melihat semuanya, dia tersentak sesaat, tidak dapat pulih darinya. Apakah kamu tahu seperti apa Yun Xian sekarang? Dengan memanfaatkan mata kehendak surga, Lin Fan memeriksa lokasi Yun Xian dan bagaimana keadaannya akhir-akhir ini. Sekte Xuanjian. Xuan Yun Xian telah lama mengambil peran sebagai Grandmaster Sekte Xuanjian. Pada siang hari, dia akan sibuk dengan urusan sekte. Ketika malam tiba, dia akan mengangkat kepalanya dan menatap bintang-bintang, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Dalam satu pikiran, 5 tahun telah berlalu begitu saja. Dan Yun Xian telah seperti itu selama 5 tahun penuh juga.
Ini adalah sesuatu yang membuat Lin Fan merasa sangat bersalah. Ada terlalu banyak orang yang membuat Lin Fan khawatir. Semua muridnya di sekolah tempat dia pernah mengajar, 14 bandit pasir, dan lain-lain, ini semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masa lalu Lin Fan. Xiaoming, masuklah. Lin Fan merasakan kehadiran Xiaoming di depan pintu dan mengundangnya masuk. Paman Lin. Xiaoming masuk dan berdiri di hadapan Lin Fan dengan hormat. Dia tidak berani bersikap menantang saat ini. Kakak, aku hanya punya satu putra. Dan sekarang, dia bahkan tidak bertingkah seperti orang dewasa. Itu benar-benar menyakitkan hatiku. Tolong bantu aku dengan ini, kakak. Wang Xiaoliu angkat bicara. Ya, jangan khawatir. Serahkan padaku. Lin Fan menganggukkan kepalanya dan berkata, Ayah, paman, aku sudah dewasa, bukan? Wang Xiaoming bertanya. Lin Fan terkekeh, mulai besok, kau akan keluar dan menjalani pelatihan. Menurut Lin Fan, dia tahu bahwa tidak mungkin jika dia ingin mengubah sikap Xiaoming saat ini. Namun, sebagai seseorang yang memiliki tubuh anak yang ditakdirkan selamanya, bagaimana dia bisa menyerap lebih banyak kebencian dari orang lain jika dia tidak pergi? Paman Lin, aku cukup suka di sini. Aku tidak ingin pergi. Saat Wang Xiaoming mendengar ini, dia terkejut. Apa yang harus dia lakukan jika dia harus pergi? Dia praktis adalah putra mahkota kota Gunung Surga. Apapun yang dia inginkan, dia akan mendapatkannya. Jika dia pergi, bukankah dia akan dibunuh oleh orang lain? Anak yang tidak berbakti, diamlah. Jika Paman Lin ingin kamu pergi, pergilah. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Ketika sampai pada cara mendidik anaknya, Wang Xiaoliu pasti mematuhi kata-kata Lin Fan. Kata-kata Lin Fan adalah hukum sejauh yang dia ketahui. Menurut pendapat Wang Xiaoliu, kakak laki-lakinya pasti memiliki keyakinan atas hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan menyarankannya. Xiaoming, jangan khawatir. Apakah menurutmu Paman Lin akan menyakitimu? Aku sudah meninggalkan sedikit kesadaranku di tubuhmu. Begitu kau keluar, lakukan saja sesukamu dan dengan cara apapun yang kau mau. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa padamu. Lin Fan terkekeh. Petik 2. Benarkah, Paman Lin? Saat Wang Xiaoming mendengar ini, dia diliputi kegembiraan. Alasan mengapa dia tidak ingin keluar adalah karena dia tahu bahwa dia tidak sekuat itu. Jika dia menyombongkan diri dan pamer di luar dengan berani, bukankah dia akan dihajar sampai babak belur? Tentu saja, Lin Fan balas menyeringai. Kakak, ini, Wang Xiaoliu tidak dapat memahami maksud di balik tindakan kakaknya. Lin Fan menepisnya dengan tangannya dan menjawab dengan percaya diri, jangan khawatir. Aku bisa melakukannya. Meskipun Wang Xiaoliu tidak bisa melakukannya, dia hanya bisa membiarkannya saja saat ini. Bagi Wang Xiaoming, ini adalah peristiwa yang sangat menggembirakan dan patut dirayakan. Dengan dukungan Paman Lin, apalagi yang bisa ia takutkan? Langit dan bumi mungkin hebat, tetapi tidak ada yang lebih hebat dari Paman Lin bab 774, Raja Dao dengan umpan balik yang sangat positif. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan tidak tinggal terlalu lama di kota Gunung Surga. Hanya mengobrol dengan Wang Xiaoliu pada suatu malam. Keesokan harinya, Lin Fan mengangkat Xiaoming ke dalam kehampaan, lalu melemparkannya ke suatu tempat yang jauh dari kota Gunung Surga. Paman Lin, kau harus ingat untuk mengawasiku. Teriak Wang Xiaoming sebelum menghilang. Jangan khawatir, sebelum Lin Fan pergi, dia terkekeh. Sekarang si pembuat onar itu telah bebas di dunia, siapa yang tahu berapa banyak anak yang ditakdirkan akan memasuki mode Sith di bawah perilaku Wang Xiaoming yang sombong dan angkuh itu. Ini adalah sesuatu yang sangat diharapkan Lin Fan. Namun, untuk mencegah Wang Xiaoming bertindak berlebihan, Lin Fan secara khusus telah memerintahkan kehendak surga untuk mengawasinya. Jika dia melakukan sesuatu seperti memaksakan diri pada cewek atau semacamnya, dia pasti akan disambar petir. Para dewa selalu mengawasi orang-orang. Dan dalam kasus ini, Lin Fan adalah dewa di atas kepala Wang Xiaoming. Dan karena Wang Xiaoming akan memanggil Lin Fan sebagai pamannya, Lin Fan tentu saja tidak bisa membiarkannya terus menyimpang ke jalan yang salah. Tidak apa-apa bagi seseorang untuk menjadi lebih sombong saat mereka masih muda. Bagaimanapun, dia sendiri cukup baik saat ini. Tidak lama kemudian, atau mungkin bagi seseorang seperti Lin Fan, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu dalam sekejap mata. Sebuah kota yang menjulang tinggi memasuki mata Lin Fan.
Tidak kusangka akan ada kota sebesar itu yang dibangun di dalam dunia Xuan Huang. Sepertinya setelah masalah binatang buas diselesaikan, kota-kota tidak lagi berada di bawah ancaman penyerbuan binatang buas. Dengan demikian, mereka dapat maju dengan mantap. Mendarat dari kehampaan, Lin Fan memasuki kota. Banyak pedagang kaki lima menjual barang-barang mereka di sisi jalan, dan banyak seniman bela diri berjalan di sekitarnya. Menyapu seluruh tempat dengan satu pikirannya, Lin Fan dapat merasakan bahwa ada berbagai jenis seniman bela diri di sini. Selain itu, kondisi kultivasi mereka juga cukup baik. Jelas, sekarang mereka tidak terganggu oleh pengaruh eksternal apapun. Kemajuan di sini telah stabil selama beberapa tahun terakhir. Di sebuah restoran, pada saat ini, Lin Fan berbaur seperti orang biasa lainnya dan memesan beberapa makanan dan minuman sambil mendengarkan cerita orang lain. Sudah lama sejak dia memiliki momen santai seperti itu. 5 tahun yang lalu, segalanya tidak begitu damai di dunia Xuan Huang, dengan binatang buas yang merajalela. Suatu hari, sebuah kota mungkin aman dan terlindungi, tetapi sulit dikatakan bahwa mereka tidak akan ditumbangkan oleh binatang buas pada saat berikutnya. Dan hari ini, kisah yang akan kuceritakan adalah salah satu dari 14 Raja Dao Pasir. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan cepat di bawah dukungan seorang gadis muda. Ia kemudian duduk di kursi yang telah disediakan untuknya sebelumnya sambil meletakkan peralatan di tangannya. Sambil melepaskan rasa sesak di tubuhnya, ia berkata dengan suara tinggi. Baiklah, sebuah kisah tentang 14 Raja Dao Pasir itu hebat. Pak Tua Su, cepat ceritakan pada kami. Jika bagus, kami akan menghadiahimu uang. 14 Raja Dao Pasir. Saat Lin Fan mendengar ini, ia hampir muntah. Kenapa nama ini terdengar begitu familiar? Memikirkan kembali ke 14 bandit pasirnya, Lin Fan merasa sedikit nostalgia. Ke-14 bandit pasir yang dulunya jahat itu hanya mengejar dao perampokan dengan sepenuh hati setelah ditundukkan olehnya. Sekarang setelah 5 tahun berlalu, Lin Fan tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Namun sekarang bahkan gelar mereka telah berubah, jelas bahwa mereka pasti telah meningkat entah bagaimana. Ada total 14 orang di antara 14 Raja Dao Pasir. Masing-masing dari mereka memiliki kondisi kultivasi yang saleh, dan dapat dianggap sebagai Raja Dao pertama dari dunia Xuan Huang. Perlu dicatat bahwa Dao yang kita maksud ini tidak sama dengan bandit. Meskipun mereka adalah perampok berdasarkan profesi, mereka memiliki prinsip dan dapat dianggap sebagai pahlawan. Ucapan Pak Tua Su seperti sungai yang mengalir tanpa henti dan membawa serta harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Katakanlah, Pak Tua, bagaimana itu bisa benar? Jika mereka bandit, bagaimana mereka bisa dianggap sebagai pahlawan? Seorang pemuda dari meja seberang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dilihat dari penampilannya, pemuda itu tampak seperti baru saja melangkahkan kaki ke dunia tinju. Jangan terburu-buru, anak muda. Biarkan aku menjelaskan lebih lanjut. Pak Tua Su mengangkat tangannya yang keriput dan melanjutkan ceritanya. Jika mereka hanya bandit, tentu saja kita tidak bisa menyebut mereka sebagai pahlawan. Aku, Pak Tua Su, pernah mendapat kehormatan untuk berkenalan dengan pemimpin dari 14 Raja Dao Pasir. Kami berinteraksi sepanjang malam. Setelah minum anggur, pemimpin Sa mengatakan yang sebenarnya. Sementara bandit biasa memiliki keahlian merampok, mereka berbeda. Mereka menekuni dao perampokan. Pak Tua Su, teruslah membual. Ayolah. Orang sepertimu bisa berinteraksi dengan pemimpin Sa sepanjang malam. Seseorang mengejek dengan tidak percaya. Pak Tua Su terbatuk 2 kali, jelas tidak terganggu dan melanjutkan, 14 Raja Dao Pasir menjalankan bisnis mereka dengan cara yang aneh. Ketika perampokan disebutkan, orang pasti akan berbicara tentang pembunuhan. Tapi tidak, mereka tidak pernah membunuh saat melakukan perampokan. Mereka hanya akan mengumpulkan jumlah yang ditentukan. Dan tidak hanya itu, mereka juga akan mengawal target mereka ke lokasi yang mereka inginkan. Tidakkah kalian setuju bahwa itu aneh? Benar, itu memang aneh. Sejauh menyangkut semua orang di restoran ini, satu hal yang mereka sukai untuk dilakukan saat bersantai setiap hari adalah duduk di sini dan mendengarkan cerita. Melihat betapa suasananya tepat, Pak Tua Su melanjutkan, meskipun apa yang akan kukatakan mungkin tampak sulit dipercaya, tetapi jika kalian memikirkannya dengan benar, tidakkah kalian pikir bahwa 14 Raja Dao Pasir ini melakukan perbuatan baik? Saat ini, dunia damai, tanpa gangguan dari binatang buas. Akan tetapi,
bandit berkeliaran di seluruh negeri. Jalur pengiriman barang seringkali panjang dan membosankan bagi pedagang, dan kemungkinan besar mereka akan dihentikan oleh bandit di tengah jalan. Kehilangan sedikit uang adalah masalah kecil. Tetapi kehilangan nyawa, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh kembali. Adapun 14 Raja Dao Pasir ini, saat mereka merampok, jumlahnya sudah ditentukan. Saat mereka bandit, mereka tidak membunuh. Dan, mereka bahkan mengawal para pedagang ini ke tempat tujuan. Berdasarkan pengamatan orang tua ini, bahkan ada banyak pedagang di kota ini yang tidak melibatkan penjaga. Sebaliknya, mereka memilih untuk menginjak-injak wilayah 14 Raja Dao Pasir dengan sengaja. Petik 2. Dan saat 14 Raja Dao Pasir tidak ada, para pedagang akan mendirikan markas di wilayah mereka dan menunggu mereka kembali. Sekarang, kalian bisa bicara sendiri. Jika bandit bisa memiliki nama untuk diri mereka sendiri sedemikian rupa, tidak bisakah mereka dianggap sebagai pahlawan? Pak Tuasu melanjutkan. Begitu Lin Fan mendengar sampai titik ini, dia hampir menyemburkan anggurnya. Sadulong dan yang lainnya terlalu pandai melakukan ini, bukan? Tidak disangka mereka bahkan bisa menemukan gaya perampokan seperti itu. Itu adalah gaya yang membuat orang lain dengan sepenuh hati bersedia duduk di sana dan menunggu mereka datang dan merampok. Ini memang beberapa kemampuan yang mereka miliki di sana. Dulu, Lin Fan hanya berbicara omong kosong kepada mereka tentang dao perampokan, dan itu semua hanyalah penipuan total. Tetapi melihat situasi sekarang, Sadulong dan yang lainnya tampaknya seperti mereka menemukan dao perampokan. Bakat, mereka memang berbakat. Setelah meminum anggurnya, Lin Fan tidak bisa tidak mengakuinya. Sepertinya siapapun yang dilatih olehnya ditakdirkan untuk menjadi bakat. Bukankah mereka masih sekelompok bandit? Namun, kau bisa menganggap mereka sebagai pahlawan. Setelah hari ini, 14 bandit pasir itu akan lenyap. Pada saat ini, sekelompok murid yang mengenakan jubah sekte berjalan masuk satu demi satu. Pelayan, sajikan anggur. Mengapa kalian berkata begitu? Pak Tuasu bertanya dengan bingung. Murid yang bertanggung jawab atas mereka memasang ekspresi angkuh. Hari ini, ayahmu sedang dalam suasana hati yang baik. Jadi, aku akan memberitahu kalian. Kami adalah murid sekte Jiuling. Hari ini, kota tandus ini akan menjadi salah satu koloni di bawah sekte Jiuling. Oleh karena itu, para bandit di daerah sekitarnya juga akan disingkirkan. 14 Raja Dao Pasir ini dan yang lainnya akan dihapus dari sejarah juga. Ketika murid yang tampak sombong ini menyebutkan bahwa dia berasal dari sekte Jiuling, ekspresinya menjadi lebih angkuh. Dia mengangkat cangkir anggurnya dan menenggaknya dalam satu tegukan. Orang-orang ini adalah murid sekte Jiuling. Sekte Jiuling adalah sekte yang baru berdiri beberapa tahun lalu. Kudengar saat sekte mereka dibuka, banyak sekte besar yang datang untuk memberi penghormatan. Itu acara yang luar biasa. Desas-desus mengatakan bahwa Grandmaster Sekte Jiuling adalah seorang wanita muda yang disebut sebagai permaisuri wanita Jiuling. Kekuatannya tidak hanya dahsyat, cara bela dirinya juga kejam. Sudah banyak orang yang tewas di tangannya. Petik 2. Kota Tandus berubah menjadi kota kolonial Sekte Jiuling. Ini sesuatu yang besar. Jika Sekte Jiuling menyerang, keadaan akan benar-benar buruk bagi 14 Raja Dao Pasir ini. Benar sekali, benar sekali. Lin Fan mengerutkan kening. Dia tidak berlama-lama saat dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Bab 775, ini adalah penghinaan bagi kita. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Daerah yang radiusnya 100 mil di sekitar kota Tandus adalah Gurun Tandus. Ini adalah wilayah kekuasaan 14 Raja Dao Pasir. Dulu ketika Sadulong sedang mencari tempat untuk mendirikan markas mereka, ini adalah tempat pertama yang ia lihat. Oleh karena itu, keputusan tunggal itu membuat mereka tinggal di sini selama bertahun-tahun kemudian. Dan dalam beberapa tahun ini, Sadulong telah mengukir nama untuk dirinya sendiri. Semua orang dari kota Tandus tahu bahwa 14 bandit pasir tinggal di sini di Gurun Tandus yang 100 mil ini. Namun, penduduk kota Tandus ini tahu bahwa bandit pasir ini tidak perlu ditakuti, dan mereka tidak akan pernah merampok orang miskin seperti mereka. Adapun para pedagang, mereka benar-benar takut pada awalnya. Tetapi setelah pedagang pemberani pertama melakukan perjalanannya melalui tempat ini, segalanya berubah total sejak saat itu. 14 bandit pasir kemudian disambut dengan sangat baik. Dari waktu ke waktu,
bahkan akan ada pedagang yang sengaja tinggal di sini, berharap untuk dirampok oleh 14 bandit pasir. Sejak saat itu, 14 bandit pasir kemudian disebut oleh para pedagang sebagai 14 Raja Dao Pasir. Mereka adalah bandit yang masuk akal. Di mata para pedagang itu, 14 Raja Dao Pasir ini adalah bandit dengan etika dan moral. Hari ini tampaknya seperti hari yang indah untuk merampok. Duduk di lereng kecil, Sadulong menatap matahari yang terik dan bersinar dan berseru. Kakak, kau benar, cuacanya cukup bagus hari ini. Masa yang menemaninya menjawab, saya yakin bahwa kita akhirnya mulai mengintip pintu masuk dao perampokan sekarang. Kakak kita tidak berbohong kepada kita saat itu. Dao perampokan memang ada. Wajah Sadulong penuh dengan nostalgia. Pada saat ini, semua orang menjadi tenang. Dalam beberapa tahun terakhir, rombongan mereka telah diperkuat, dan mereka telah menerima sejumlah orang. Namun, pada saat ini, semua orang tahu bahwa pemimpin mereka sedang memikirkan seseorang saat ini. Selama momen-momen ini, mereka harus menjaga keheningan mutlak mereka. Jika tidak, pemimpin akan marah. Dan jika pemimpin marah, itu akan menjadi hal yang buruk. Hukuman paling ringan adalah beberapa hari tanpa makanan. Ayo pergi, mari kita terus merampok. Setelah entah berapa lama, Sadulong akhirnya sadar kembali dan melambaikan tangannya. Kata, merampok, diucapkan dengan sangat agung seolah-olah tidak ada yang salah dengan itu sama sekali. Bagi 14 bandit pasir ini, satu-satunya saat ketika mereka akan merasa hidup dan menemukan makna dalam hidup mereka adalah ketika mereka melakukan perampokan. Mengapa 14 Raja Dao Pasir belum ada di sini? Pada saat ini, sebuah konvoi berhenti di tengah padang pasir. Gerbong terdepan dari konvoi-konvoi ini memiliki bendera yang terang di atasnya. Jika ada penduduk kota Tandus yang melihatnya, mereka akan langsung mengenalinya. Ini adalah bendera salah satu perusahaan dagang di kota Tandus. Seorang pria parubaya keluar dari gerbong terdepan dan bertanya, mereka belum datang. Belum, seorang pelayan yang telah menatap ke kejauhan menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu melihat ke padang pasir yang tandus. Dia kemudian melihat beberapa konvoi lagi yang datang dari kejauhan. Sialan, tidak kusangka kita akan sangat sial kali ini. Sepertinya ada cukup banyak konvoi pedagang di sini. Pria parubaya itu berkata dengan tidak senang. Seolah-olah dia patah hati karena ada orang lain yang datang untuk merebut posisinya yang dirampok. Jika ada orang yang tidak tahu situasi ini lewat di sini, mereka pasti akan terkejut. Bayangkan saja sekarang ada antrean perampokan. Apakah dunia sudah berubah atau bagaimana? Ketika salah satu konvoi datang, pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia melihat pesaingnya dalam perdagangan yang sama. Mereka tidak hanya harus bersaing dalam hal bisnis, mereka bahkan harus bersaing di sini. Sialan, oh, sepertinya kau juga di sini, penjaga toko uang. Dari konvoi yang datang di kejauhan, seorang pria parubaya yang gemuk terkekeh. Penjaga toko Li, kaulah yang dirampok sebelumnya. Jangan bilang kau berniat mencurinya dariku kali ini juga. Penjaga toko uang bertanya dengan tidak senang. Penjaga toko uang, kau salah bicara sekarang. Orang-orang yang mampu pun dirampok. Lagi pula, kau bukan satu-satunya yang menunggu untuk dirampok. Di sini, penjaga toko uang. Penjaga toko Li menjawab, mereka berdua adalah pedagang dari kota Tandus. Ketika mereka berangkat ke kota-kota lain dengan konvoi pedagang, mereka harus melalui jalan yang berbahaya di mana bahaya mengintai di setiap sudut. Meskipun mereka telah mempekerjakan banyak makhluk kuat di bawah pengawasan mereka, mereka masih akan kehilangan sekitar 4 dari 10 perjalanan mereka. Ini adalah masalah yang cukup meresahkan bagi mereka. Namun sekarang, semuanya berbeda. Konvoi manapun yang cukup beruntung untuk dipilih oleh 14 bandit pasir akan menikmati perjalanan yang bebas dari masalah. Mereka pasti akan tiba di tujuan mereka dengan selamat. Oleh karena itu, bagi pedagang manapun di kota Tandus, itu adalah keberuntungan yang luar biasa jika mereka dipilih sebagai korban perampokan oleh 14 bandit pasir. Tepat pada saat ini, pasir kuning berterbangan di seluruh langit saat area itu dipenuhi awan debu. Mereka di sini, mereka di sini. Semua konvoi pedagang itu menatap ke kejauhan dengan ekspresi penuh harap. Jika mereka tidak terpilih kali ini, mereka hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Bagi mereka, 14 bandit pasir adalah jaminan yang sangat kredibel. Dulu, mereka semua pernah berusaha menghabiskan banyak uang untuk menggunakan jasa mereka. Namun,
bagi Sadulong dan yang lainnya, ini hanyalah penghinaan terhadap profesi mereka sebagai bandit. Oleh karena itu, dia menolak mereka dengan tegas. Pemimpin, kali ini ada begitu banyak konvoi pedagang. Mana di antara mereka yang harus kita rampok? Bagi beberapa anggota tim yang lebih tua, ini adalah masalah yang meresahkan. Bagi beberapa pendatang baru, pemandangan seperti ini membuat mereka bingung. Mereka tidak menyangka menjadi bandit semudah ini. Ada pedagang yang berkelahi di depan pintu mereka, takut mereka tidak akan dirampok. Bagi Sadulong, ini adalah pemandangan yang sudah lama biasa dia lihat, kita biarkan takdir yang memutuskan. Pada saat itu, lolongan panjang terdengar saat Sadulong melompat ke langit dengan watak yang agung. Perampokan, teriakan perampokan ini cukup untuk mengejutkan dunia dan membuat dewa dan hantu menangis karenanya. Ini sangat mengesankan untuk sedikitnya. Para bandit ada di sini. Para bandit ada di sini. Pada saat ini, semua orang dari konvoi pedagang berteriak dengan panik. Aura ketakutan menyebar ke seluruh dunia. Beberapa pedagang ini telah tiba di kota Tandus untuk mengambil beberapa barang. Dan sekarang setelah mereka mendapatkan barang-barang mereka dan bersiap untuk kembali, mereka datang untuk menguji keberuntungan mereka setelah mendengar rumor tentang 14 bandit pasir. Tetapi melihat ekspresi menakutkan yang ditunjukkan semua orang saat ini, mereka menjadi bingung. Oh, 14 Raja Dao Pasir yang agung. Silakan datang dan rampok aku. Aku bersedia menawarkan jumlah yang tetap. Salah satu konvoi pedagang baru berteriak. Adapun konvoi pedagang di sekitar yang sepenuhnya asyik dengan akting mereka saat ini, mereka memandang konvoi pedagang baru ini dengan mata yang sama yang akan digunakan untuk melihat orang idiot ketika mereka mendengar teriakan. Konvoi pedagang itu pasti baru, kan? Beraninya mereka mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu. Petik 2, itu benar. Sejujurnya, orang-orang yang tidak tahu apa-apa tidak bisa disalahkan. Tetapi kata-kata ini tidak lain hanyalah penghinaan langsung kepada 14 bandit pasir. 14 bandit pasir tidak akan pernah merampok konvoi pedagang yang tidak takut pada kita. Teman-teman, bawa mereka pergi. Saat Sadulong mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah karena dia sedikit kesal. Kekuatan 14 bandit pasir mereka tidak ada. Bandingannya, memikirkan bahwa setelah melakukan perjalanan bermil-mil tanpa akhir di dunia, akan ada konvoi pedagang yang tidak takut pada mereka. Penghinaan macam apa ini? Ya, apa yang terjadi? Konvoi pedagang baru itu sangat bingung, tidak tahu apa maksud semua ini. Ini perampokan, pria di sebelah kiri, wanita di sebelah kanan, waria di tengah. 14 bandit pasir kami hanya akan merampok hartamu dan bukan tubuh atau nyawamu. Tapi jika kau tidak patuh, maka kau tidak bisa menyalahkan kami karena bersikap kejam. Sadulong meledak saat aura yang luar biasa memenjarakan semua orang di dalam. Ampuni kami, tolong ampuni kami, tolong jangan merampok kami. Meskipun konvoi pedagang yang berpengalaman ini memohon belas kasihan di mulut mereka, tindakan mereka cepat saat mereka mulai mengantre. Pria di sebelah kiri, wanita di sebelah kanan, waria di tengah. Tapi, sampai hari ini, mereka belum melihat seorang waria berdiri di tengah. Pemimpin, seseorang berdiri di tengah. Sebuah suara berteriak. Wajah Sadulong berubah saat dia segera melangkah maju. Penjaga toko Li sedang menunjukkan ekspresi ketakutan saat ini. Namun, dia tetap menegakkan tubuhnya saat berdiri di sana. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Jangan khawatir. Kami dari 14 bandit pasir adalah orang-orang yang profesional dan beretika. Kami pasti tidak akan mengambil nyawamu atau menidurimu. Serahkan semua barang berharga milikmu dan masukkan semuanya ke dalam tas kecil ini. Sadulong memerintahkan dengan keras. Ya, penjaga toko Li diliputi kegembiraan di hatinya karena gerakan tangannya tidak berhenti sama sekali. Dia memerintahkan semua orang di bawahnya untuk menyerahkan semua barang berharga bagi mereka dan melemparkan semuanya ke dalam tas itu. Ketika konvoi pedagang di sekitarnya melihat 14 bandit pasir merampok penjaga toko Li, mereka tidak berdaya di dalam hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak akan dipilih. Penjaga toko uang sedang menyimpan dendam terbesar saat ini. Bagaimana semuanya menjadi seperti itu? Ketika dia melihat ekspresi puas di wajah penjaga toko Li, dia bahkan lebih marah, tanpa cara untuk melampiaskannya sama sekali. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat. Pasir kuning bergemuruh di langit di kejauhan. Pemimpin, pasukan kota Tandus sudah tiba.
Pasukan kota tandus, bersiaplah untuk bertempur, teriak Sadulong. Ya, bab 776, diinjak-injak sampai mati. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Untuk apa pasukan di sini? Banyak konvoi pedagang di sini bingung. 14 bandit pasir telah menjadi warga negara yang taat hukum selama bertahun-tahun di sekitar kota tandus. Meskipun mereka merampok, mereka membalasnya dengan cara mereka sendiri. Dalam kata-kata beberapa orang, 14 bandit pasir benar-benar bandit yang profesional dan beretika. Perampokan barang-barang berharga mereka hanya setara dengan mereka mengumpulkan biaya perlindungan. Faktanya, setelah 14 bandit pasir menjadikan tempat ini sebagai markas mereka, beberapa bandit jahat lainnya yang ingin mencelakai kota tandus dihalangi oleh mereka. Dan, yang terpenting adalah bahwa penguasa kota tandus sendiri pernah memuji 14 bandit pasir secara pribadi. Tetapi sekarang setelah pasukan datang secara pribadi, semua orang benar-benar bingung. Tetua, markas 14 bandit pasir ada tepat di depan. Salah satu murid sekte Jiuling mencondongkan tubuhnya ke arah seorang pria yang ramah dan elegan sambil berkata, "Ya, tuan kota-kota tandus ini benar-benar konyol. Berani sekali dia mengatakan bahwa para bandit di sini adalah bandit yang bermoral, dan bahkan berani menyebut mereka sebagai 14 Raja Dao Pasir. Jika berita ini tersebar, bukankah ini akan menjadi bahan tertawaan?" Petik 2. Lebih jauh lagi, sekarang kota tandus telah menjadi kota kolonial di bawah sekte Jiuling kita. Jika kita membiarkan para bandit terus berkeliaran di koloni kita, bukankah itu akan menjadi penghinaan bagi sekte Jiuling kita? Pria yang ramah dan elegan ini tidak tampak lebih tua dari usianya yang 20-an. Namun, posisinya luar biasa, dan merupakan seorang tetua sekte Jiuling. Kultivasinya sangat mencengangkan. Saat ini, dia sudah menjadi makhluk tingkat menengah surgawi yang lebih tinggi. Suatu hari yang cerah 3 tahun lalu, dia hanyalah seorang pria yang telah mencapai tingkat kultivasinya dan berkeliaran di dunia tinju. Saat itu, dia belum menjadi murid sekte Jiuling. Hari itu, dia bertemu dengan permaisuri Jiuling dari sekte Jiuling dan langsung mengenalinya sebagai sosok yang sangat cantik. Sejak saat itu, dia tunduk padanya dan ingin lebih dekat dengannya. Karena itu, dia merekomendasikan dirinya untuk menjadi tetua sekte Jiuling. Namun, ada satu hal yang membuat Feng Wuxiang tidak berdaya. Dia tampan dan anggun, dan ada banyak gadis yang tergila-gila dengan ketampanannya. Namun, permaisuri Jiuling ini tidak bisa bersikap lebih dingin padanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Feng Wuxiang. Dia menolak untuk percaya bahwa ada seorang wanita di dunia ini yang tidak bisa dia rayu. Dulu ketika pertama kali bertemu dengan permaisuri Jiuling, dia masih muda dan tampak seperti gadis lolita. Namun, selama beberapa tahun terakhir, dia telah tumbuh dan dewasa dengan keanggunan dan sikap yang tak tertandingi. Sikapnya yang dingin itu membuat hati Feng Wuxiang semakin berdebar-debar kepadanya. "Penatua Feng, Anda benar. Saya pikir tuan kota-kota tandus pasti berkolusi dengan para bandit ini. Kalau tidak, mengapa dia membela para bandit ini?" Semua murid mengelilinginya dan memujinya sambil memuji kata-katanya. Sekte Jiuling adalah tempat perlindungan mereka. Meskipun kekuatan sekte Jiuling tidak dapat dibandingkan dengan sekte-sekte besar yang sebenarnya, sekte-sekte besar itu entah bagaimana akan memberikan permaisuri Jiuling mereka sedikit rasa hormat. Ini adalah sesuatu yang membuat orang-orang ini sangat bermartabat. Ketika mereka berada di luar, selama mereka menyatakan sekte mereka, tidak ada sekte lain yang berani mengganggu mereka. Ya, kota tandus sekarang menjadi kota kolonial sekte Jiuling kita. Setelah kita menyingkirkan para bandit di area 100 mil di sekitar kota tandus, kita akan menuju ke kota berikutnya. Sekte Saint Devil itu telah merebut 10 kota sekarang. Jika kita tertinggal, kita akan dihukum. Feng Wuxiang berkomentar, sebagai makhluk tingkat menengah surgawi yang lebih tinggi, Feng Wuxiang dapat dianggap cukup kuat di dunia Xuan Huang. Dia juga tidak terlalu lemah di dalam sekte Jiuling. Namun, Feng Wuxiang tidak tahu seperti apa latar belakang sekte Jiuling ini. Meskipun dia seorang tetua, dia adalah yang terlemah dari semua tetua. Semua orang yang berada di sekitar permaisuri Jiuling itu lebih sakit dari yang lain. Setiap kali dia menghadapi mereka, dia akan merasa seolah-olah sedang menghadapi beberapa gunung besar. Itu adalah tekanan yang luar biasa. "Tetua, lihatlah, para bandit itu merampok lagi." Seorang murid di depannya berseru.
Keluarkan seluruh pasukan. Feng Wuxiang melambaikan tangannya. Hari ini, kita akan membunuh semua bandit ini. Semua prajurit kota tandus tidak tahu harus berkata apa lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang 14 bandit pasir? Kepala kota mereka sendiri selalu menikmati obrolan sambil minum anggur dengan pemimpin 14 bandit pasir secara pribadi. Bahkan ada satu waktu ketika kepala kota ingin menikahkan putrinya sendiri dengan pemimpin. Namun, setelah memikirkannya lebih lanjut, dia mengurungkan niatnya. Bagaimanapun, Sadulong sudah agak tua sekarang. Dan, inti masalahnya adalah dia terlalu jelek. Sekarang setelah Sekte Jiuling ini dan yang lainnya telah menguasai kota tandus, mereka ingin melibatkan seluruh pasukan dan mengalahkan 14 bandit pasir. Apakah mereka terbelakang atau apa? 14 bandit pasir, kalian telah melakukan banyak kejahatan berat dan merampok konvoi pedagang. Hari ini, aku, Feng Wuxiang dari Sekte Jiuling, akan membunuh kalian semua di sini. Aura Feng Wuxiang meledak bersamaan dengan tatapan tajamnya. Saat dia berbicara, seolah-olah dia berdiri di sisi kebenaran sambil menatap 14 bandit pasir. Apa maksud semua ini? Benar, apa hubungannya ini dengan Sekte Jiuling? Semuanya, kita sama sekali tidak dirampok. Dan, mereka juga bukan bandit yang melakukan kejahatan atau semacamnya. Konvoi pedagang berteriak satu demi satu. Boneka kecil di sana, kau cukup menarik, bukan? 14 bandit pasir kita telah menginjak-injak seluruh gurun, namun, belum pernah ada seorang pun yang berani mendatangi kita dengan begitu berani. Sadulong berteriak balik. Feng Wuxiang mendengus dingin. Dia kemudian melihat ke arah konvoi pedagang. Kalian semua konvoi pedagang sebaiknya segera meninggalkan tempat ini. Aku ingin kalian tahu bahwa bila-bila itu tidak punya mata. Jika kalian menderita kerugian atau apapun, kalian pasti sudah meminta ganti rugi. Tiba-tiba, semua konvoi pedagang tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bukankah ini penipuan yang sangat besar? Penjaga toko Li hampir saja muntah darah. Perampokan ini akan berakhir hari ini. Kalian semua, cepatlah pergi. Sadulong mengerutkan kening. Dari sudut pandangnya, sesuatu pasti telah terjadi pada kota tandus. Dia tahu tentang Sekte Jiuling ini. Namun, dia tidak menyangka mereka akan datang mengetuk pintunya. Pemimpin, penjaga toko Li marah. Dia hampir berhasil. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan khawatir. 14 bandit pasir adalah sekelompok bandit profesional dan beretika. Karena kami telah merampok kalian, kami pasti akan mempertanggungjawabkannya. Datang saja ke kami lain kali. Sadulong berkomentar, pemimpin, aku akan meminta pertanggungjawabanmu atas kata-katamu. Penjaga toko Li sangat gembira. Tentu, Sadulong menganggukkan kepalanya. Setelah Sadulong mengonfirmasi, rombongan pedagang ini melesat pergi sangat jauh. Kakak, orang-orang ini tidak lemah. Masa 14 bandit pasir berbisik. Ya, aura mereka tidak lebih lemah dari kita. Cukup terhormat bagi seseorang seusianya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Biarkan saudara-saudara kita tetap tinggal. Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Kata Sadulong, dimengerti. Satu-satunya alasan mengapa Feng Wuxiang membawa semua prajurit hanyalah untuk menunjukkan kekuatannya. Dia sama sekali tidak berniat membiarkan mereka ikut serta dalam pertarungan. Lagi pula, di mata Feng Wuxiang, para prajurit ini hanyalah semut yang tidak berdaya. Satu tarikan napas saja dapat melenyapkan keberadaan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna. 14 bandit pasir, menyerahlah sekarang dan aku akan membiarkan kalian semua mati dengan bermartabat. Kalau tidak, akan menjadi pemandangan yang mengerikan jika tubuh kalian ditemukan terkoyak di mana-mana. Feng Wuxiang mendengus dingin. Jangan sombong sekarang, dasar bocah kecil. Dulu ketika kakek muncul di tempat kejadian, kau masih dalam kandungan ibumu. Biarkan kakek memberimu pelajaran yang bagus. Sam Yexiong yang pendek dan kerdil tidak tahan lagi. Sambil memegang kapaknya, dia langsung menebas Feng Wuxiang. Makhluk tingkat kultivasi penuh surgawi rendah lemah seperti semut. Kau tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Feng Wuxiang tertawa dingin. Menggunakan jarinya sebagai pedang, dia menggambar garis di kehampaan. Kilatan cahaya tajam meledak. Sam Yexiong terkejut saat dia menggunakan kapaknya untuk bertahan seketika. Dentang. Melawan kilatan cahaya tajam ini, kapak itu retak tanpa perlawanan sama sekali. Petik 2. Kakak ketiga,
Wajah Sadulong berubah muram. Hahaha, dan kupikir dia mungkin seseorang. Ternyata dia sangat lemah. Jujur saja, 14 bandit pasir terdiri dari orang-orang paling jelek di dunia. Kurcaci kerdil, kelelawar buta, bisu. Dan lihatlah pria yang sangat gemuk di sana. Jika aku tidak melihat lebih dekat, aku mungkin mengira itu adalah babi di sana. Jika kalian membandingkan diri kalian denganku, tidakkah kalian akan merasa rendah diri dengan penampilan kalian sendiri? Feng Wuxiang mengejek mereka tanpa ampun. Dia sama sekali tidak peduli dengan Sadulong dan yang lainnya. Hahaha, semua murid sekte Jiuling lainnya tertawa terbahak-bahak. Para prajurit kota tandus tercengang melihat pemandangan di hadapan mereka. Tidak disangka bahwa pria dari sekte Jiuling ini akan sekuat ini. Mereka tahu kekuatan 14 bandit pasir. Awalnya, mereka hanya menunggu untuk melihat 14 bandit pasir memberi pelajaran kepada orang ini. Tak disangka bahwa tetua dari sekte Jiuling ini akan sekuat ini hingga ia dapat membuat pemimpin ketiga dari 14 bandit pasir memuntahkan darah hanya dengan satu pukulan. Kalian bisa menyerangku bersama-sama. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Feng Wuxiang, karena tidak memberi kalian kesempatan. Feng Wuxiang menyapu jubahnya dan mengejek dengan sombong. Seketika, aura yang luar biasa meledak dari Feng Wuxiang. Di belakang Feng Wuxiang, kekuatan langit dan bumi berkelebat sebentar-sebentar. Anak baik, kakekmu di sini akan memberimu pelajaran. Sadulong meraung saat energi sejati di dalam tubuhnya melonjak saat ia menerjang Feng Wuxiang dengan pukulan. Oh, makhluk tingkat menengah surgawi yang lebih tinggi. Itu kekuatan yang lumayan yang setara denganku. Tapi sayang sekali, mata Feng Wuxiang bersinar dengan kilatan saat dia membuka telapak tangannya lebar-lebar, menyebabkan serangkaian energi sejati mulai bergemuruh. Sadulong bisa merasakan energi sejati yang mengamuk itu saat wajahnya berubah total. Dia merasa seolah-olah energi sejatinya dikendalikan oleh pihak lain, bukan dirinya sendiri. Piak, seketika, Sadulong kalah dan diinjak-injak oleh kaki pihak lain. Tapi, sayang sekali perbedaan antara kau dan aku sama besarnya dengan langit dan bumi itu sendiri. Pada saat ini, Feng Wuxiang seperti dewa surgawi yang telah turun ke dunia. Para pengikut sekte Jiuling memandang Feng Wuxiang dengan penuh hormat. Kekuatan tirani yang dimilikinya, 14 bandit pasir dan yang lainnya. Mereka dikalahkan dalam satu serangannya. Para prajurit kota tandus berteriak dengan wajah tidak percaya. Kakak, melihat bagaimana Sadulong diinjak-injak oleh pihak lain, para anggota 14 bandit pasir menjadi gusar. Lari, kalian bukan tandingannya, Sadulong berteriak. Sekarang setelah dia diinjak-injak oleh pihak lain, dia merasa seolah-olah energi sejatinya telah disegel. Tidak ada cara baginya untuk melawan sama sekali. Haha, saat aku menahanmu kembali ke kota tandus, aku akan memenggal kepalamu dan menggantungnya di gerbang kota. Dengan itu, kau akan menjadi peringatan bagi masa. Sedangkan untuk semua bawahanmu ini, mereka tidak perlu ada lagi. Feng Wuxiang tertawa dingin saat niat membunuhnya muncul. Pedang kehendak yang menusuk surga bangkit dari tanah. Melambaikan tangannya, seluruh kekosongan tampak seolah-olah sedang diiris-iris. Berhentii. Dia tidak menyangka kekalahannya akan datang begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Bagi 14 bandit pasir, pedang yang dingin ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lawan sama sekali. Mereka bisa merasakan darah di dalam tubuh mereka membeku seolah-olah mereka disegel. SHING. Sadulong memejamkan matanya karena rasa sakit yang tak tertahankan. Dia tidak tahan melihat ini. Memikirkan bahwa semuanya akan berubah seperti itu. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Tidak kusangka kau berani menyentuh anak buahku juga. Sepertinya kau tidak ada harapan. Suara ini sangat tenang dan tidak membawa kegembiraan maupun kesedihan. Saat Lin Fan tiba di sini, dia tidak menyangka akan melihat Sadulong dan yang lainnya kewalahan. Di mana dia akan meletakkan wajahnya seperti ini. Bagaimanapun juga, orang-orang ini pernah menghabiskan waktu bersamanya. Sekarang setelah mereka dihajar seperti itu, bukankah ini sama saja dengan membuang muka? Lin Fan berdiri tegak di atas kepala Feng Wuxiang, lalu mendorong dengan lembut. Dengan itu, sejumlah besar tenaga meledak saat tanah mulai retak. Seketika, seluruh tubuh Feng Wuxiang tenggelam ke tanah hingga ke kepalanya. Lin Fan mengangkat kepalanya dengan lembut sebelum melangkah turun sekali lagi. Bam! Sebuah ledakan keras menggelegar.
Tanah retak sepenuhnya saat retakan dalam meluas hingga batas dunia. Ding, selamat atas pembunuhannya. Hais, sepertinya jenius lain telah diinjak sampai mati olehku. Sadulong, kalian benar-benar mempermalukanku, bukan? Lin Fan berdiri di sana dengan wajah tak berdaya. Seketika, waktu seolah membeku di dunia ini. Semua murid sekte Jiuling tercengang saat ini. Adapun 14 bandit pasir, suara yang familiar ini, sosok ini. Ketika Sadulong mengangkat kepalanya dengan lembut, dia menoleh dan melihat sosok yang familiar namun asing, dengan rambut panjangnya yang berkibar tertiup angin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil secara emosional. Bab 777, murid yang sombong. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ah, sungguh menyenangkan menginjak-injak anak TK. Bukankah kalian sangat senang melihatku? Lin Fan terkekeh. Sadulong hampir lupa apa yang akan dikatakannya lagi. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan marah dan mencubit dirinya sendiri. Baru saat itulah dia menyadari bahwa ini bukan mimpi. Semuanya begitu nyata sekarang. Bos, apakah kamu benar-benar kembali? Suara Sadulong serak saat dia bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, mungkinkah ini lebih tidak nyata dari ini? Namun, bukankah kalian terlalu lemah? Tidak kusangka kalian akan dipukuli seperti itu oleh udang kecil ini. Lin Fan menyeringai, menggunakan jarinya untuk berputar dengan santai, sebuah cincin cahaya melayang keluar dengan jarinya sebagai pusatnya. Satu persatu, mereka dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak tertandingi. Luka-luka pada beberapa dari 14 bandit pasir sangat parah karena tubuh mereka bergemuruh karena darah mereka saat ini. Namun dengan kekuatan hidup ini, mereka beregenerasi dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, mereka menjadi sempurna seperti sebelumnya. Ketika Sadulong dan yang lainnya melihat perubahan mereka mengeluarkan ekspresi yang sangat terkejut. Tidak disangka bos mereka akan memiliki keterampilan yang luar biasa. Bos, orang itu secara alami adalah udang di matamu. Jika kamu tidak muncul, bos, kami mungkin tidak akan pernah bisa melihatmu lagi, bos. Sadulong berkata dengan gembira. Dalam 5 tahun yang ditinggalkan Lin Fan, Sadulong telah bekerja keras untuk meningkatkan kondisi kultivasinya. Namun, potensi bawaannya tidak begitu kuat sejak awal. Oleh karena itu, kecepatan kultivasinya juga sangat lambat. Dan, tentu saja, ini semua adalah kesalahan Lin Fan. Sebelum dia pergi, dia lupa melatih mereka. Jika dia meningkatkan potensi mereka sedikit saja, mereka pasti akan tumbuh ke surga. Dia membunuh tetua, dia membunuh tetua. Pada saat ini, serangkaian teriakan panik terdengar dari para murid sekte Jiuling. Kau gila, salah satu murid berteriak. Namun, seorang murid di sampingnya langsung menutup mulutnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tidak disangka bahwa tetua Feng akan mati begitu saja. Bos, bukankah kau sudah naik? Kenapa kau kembali sekarang? Sekarang setelah kakak laki-laki itu kembali, Sadulong tentu saja tidak lagi memiliki rasa takut. Mengenai sekte Jiuling itu dan yang lainnya, dia tidak lagi menaruhnya di dalam hatinya. Aku kembali untuk melihat, dan juga membawa kalian bersamaku. Untuk kembalinya Lin Fan kali ini, dia memang memiliki niat itu. Sekarang, Lin Fan telah menaklukkan Cruel dan Ancient One, dan juga membunuh Sein. Dengan demikian, hanya tersisa 6 makhluk tertinggi dari ras kuno. Bagi ras kuno, ini adalah bencana. Sejak dia membunuh Sein, dia telah memperoleh kursi abadi dari ras kuno. Ini adalah barang paling penting yang dibutuhkan oleh makhluk ras kuno untuk mencapai kursi dewa abadi. Kekuatan Ancient One tidak tertandingi. Namun, dia dilumpuhkan oleh Lin Fan. Saat itu, untuk menghentikan Ancient One pulih sepenuhnya, Lin Fan mengorbankan lengan Ancient One sepenuhnya. Dengan itu, dia berhasil menghentikan Ancient One untuk kembali ke kondisi puncaknya. Dan, lengan Ancient One yang dikorbankan Lin Fan, seharusnya sudah lama digunakan oleh Sein. Namun, sekarang setelah Lin Fan memperoleh kursi abadi Sein, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Ancient One untuk kembali ke status puncaknya. Naik, saat Sadulong mendengar ini, dia tercengang. Dia kemudian mengeluarkan wajah gembira, bos. Kenaikan ini, apakah itu berarti keabadian? Haha, dalam mimpimu. Baiklah, jangan bicarakan itu untuk saat ini.
Kalian ikuti saja aku dulu. Kali ini, Lin Fan siap untuk babak belur. Bagi Lin Fan, ras manusia jauh lebih kuat daripada ribuan ras lainnya. Namun, yang mereka miliki hanyalah seorang pemandu. Namun sekarang, ada bakat seperti yang mulia. Jika ras manusia mengikutinya, mereka tentu akan terbang tinggi dan jauh. Seketika, Lin Fan melihat ke arah para murid Sekte Jiuling itu. Ketika para murid Sekte Jiuling melihat tatapan Lin Fan, hati mereka tersentak seolah-olah mereka dikurung dalam ketakutan. Pria itu telah membunuh tetua Feng dengan satu langkah. Mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Jika pihak lain ingin membunuh mereka, itu semudah membunuh semut. Enyahlah, suara Lin Fan menggelegar. Begitu menggelegar sehingga telinga para murid ini sakit hanya karena mendengarnya. Namun, saat ini, kata-kata ini tidak dapat membawa lebih banyak kegembiraan bagi mereka. Fakta bahwa mereka bahkan dapat mempertahankan hidup mereka adalah berkah dari surga. Sekte Jiuling. Lin Fan telah lama mengetahui bahwa Sekte Jiuling ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh muridnya, Yu Jiuling. Hai, kedua bocah nakal ini, mereka benar-benar tidak terkendali. Lin Fan sedikit jengkel sekarang. Dia baru pergi selama 5 tahun, namun mereka telah berhasil menyebabkan semua keributan ini. Jika dia pergi selama 10 atau 20 tahun, bukankah seluruh dunia Xuan Huang akan berubah sepenuhnya? Semua prajurit kota tandus menyaksikan semuanya dengan rahang ternganga. Tetua Sekte Jiuling yang bisa memanggil segalanya sesuai keinginan dan kehendaknya diinjak sampai mati begitu saja. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, siapa di dunia ini yang akan percaya ini? Bos, kemana kita akan pergi sekarang? Untuk memberi pelajaran pada kedua bocah nakal. Itu, Lin Fan melihat ke kejauhan. Segala sesuatu di dalam dunia Xuan Huang ada di telapak tangannya. Kota Misteri Suci. Ini adalah kota terbesar di seluruh dunia Xuan Huang. Populasi tempat ini berjumlah ratusan juta. Tanahnya luas seperti galaksi Bima Sakti di antara galaksi. Bagi orang biasa, mereka membutuhkan waktu setidaknya bertahun-tahun untuk melihat setiap sudut kota Misteri Suci. Namun, bagi makhluk yang benar-benar kuat, mereka hanya membutuhkan 1 atau 2 hari untuk menyeberang dari sisi utara kota ke sisi selatan. Di sepanjang jalan, ada sekelompok orang yang menarik perhatian banyak orang. Sebagian besar orang biasa yang berjalan melewati mereka menghindar karena takut. Yah, itu terutama karena 14 bandit pasir tampak sangat menakutkan dengan wajah mereka. Sekali lihat saja, orang bisa tahu bahwa mereka bukan orang baik. Kota Misteri Suci ini bukan kota terbesar di dunia Xuan Huang tanpa alasan. Kota ini sangat megah, bahkan jalan-jalannya jauh lebih lebar daripada kota tandus. Seru Sadulong. Benar, Lin Fan tidak bisa tidak mengakuinya juga. Baru 5 tahun, tidak disangka akan ada perubahan yang begitu signifikan. Jika dia memberi mereka waktu 10 tahun lagi, siapa yang tahu bagaimana dunia Xuan Huang akan berkembang saat itu. Beri jalan, beri jalan. Pada saat ini, ada keributan yang datang dari depan. Jalanan yang awalnya ramai mulai menjadi kacau. Lin Fan dan 14 bandit pasir berdiri di sisi jalan saat kereta megah yang ditarik oleh seekor binatang buas melaju kencang melewati mereka. Ada tirai yang menutupi keempat sisi kereta. Di dalamnya, ada siluet sosok cantik yang duduk santai. Terhadap semua yang terjadi saat ini, semua orang sudah lama terbiasa dengannya. Pada saat ini, ada seorang pedagang kaki 5 di depan yang tidak dapat menghindar tepat waktu. Tepat ketika dia akan tertabrak, Lin Fan menggunakan jarinya untuk menarik udara, menyebabkan angin kencang menghantam pedagang kaki 5 itu. Pedagang kaki 5 yang mengira akan tertabrak sampai mati merangkak dari tanah. Wajahnya ketakutan sekaligus heran. Itu kereta binatang permaisuri Jiuling. Benar sekali, kereta itu benar-benar sangat megah. Namun, bagi mereka yang bepergian di dalam kota dengan kecepatan seperti itu, apa yang akan terjadi jika mereka menabrak seseorang? Diam. Apa kau tidak ingin hidupmu lagi? Jika kau sampai didengar, kau pasti akan mengalaminya. Hai, permaisuri wanita Jiuling sangat menawan. Kenapa dia harus begitu kejam? Kudengar Sekte Saint Devil dan Sekte Jiuling akan berduel di sini. Aku ingin tahu seperti apa hasilnya nanti. Jika dibandingkan, Sekte Saint Devil dan Sekte Jiuling sama saja. Kedua sekte ini sama-sama sombong. Aku ingin tahu mengapa Tuan Kota tidak keluar untuk menghentikan mereka sama sekali. Kita sedang membicarakan sekte besar.
Jika Tuan Kota melawan mereka, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Lin Fan berdiri di sana dengan diam. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, alisnya akhirnya berkerut. Dasar bajingan, dari apa yang terdengar, bukankah kedua muridku ini bahkan lebih sombong daripada aku? Bab 778, perubahannya terlalu besar. Hati kecil ini tidak bisa menahan semuanya. Penerjemah, lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Murid itu memang akan melampaui gurunya. Lin Fan merasa bangga, namun, ketika dia memikirkannya lebih lanjut, kedua bocah nakal ini juga tidak terlalu tua. Namun, mereka sudah sangat sombong. Jika mereka tumbuh dewasa, bukankah semuanya akan menjadi tidak terkendali? Pada saat itu, apakah dia bahkan akan kehilangan kendali atas mereka sebagai guru mereka? Pada saat ini, hati Lin Fan berdenting. Pada saat yang sama, dia membuat catatan untuk dirinya sendiri untuk menandai Zhang Ergou dan yang lainnya, yang menjadi gila bersama. Kedua bocah nakal ini, jika dia tidak memberi mereka pelajaran yang baik, seluruh surga mungkin akan tumbang. Tapi, Lin Fan cukup tertarik untuk melihat kejenakaan macam apa yang bisa disebabkan oleh kedua bocah nakal ini. Sekarang setelah Sekte Jiuling dan Sekte Sein Devil tiba di kota misteri Sein, Tuan Kota benar-benar kesal dan sibuk. Dalam beberapa hari mereka berada di sini, seluruh kota Sein misteri sudah berada dalam kekacauan yang sangat besar. Jika mereka tinggal lebih lama, bukankah kota Sein misteri akan memiliki banyak sekali kotoran yang harus dibersihkan? Di bawah kepemimpinannya, kota Sein misteri telah berkembang sangat cepat. Setiap orang memiliki makanan di meja mereka, dan akan menikmati kemakmuran bersama. Namun, dalam beberapa hari ini saja, ada banyak sekali rakyat jelata yang telah diganggu oleh para pengikut dari dua sekte besar ini. Dan, jika mereka merasa kesal karenanya, tidak ada yang bisa dilakukan bahkan jika mereka melaporkannya kepada pejabat kota. Orang-orang ini tidak dapat tersinggung sama sekali. Sama sekali tidak. Ketika para pengikut dari sekte besar lainnya akan menuju ke kota Sein Misteri, generasi yang lebih tua dalam sekte mereka akan selalu memperingatkan mereka untuk tidak membuat masalah. Namun, Sekte Jiuling dan Sekte Sein Devil ini sama sekali tidak peduli. Mereka tidak peduli atau bertanya, karena mereka membiarkan para pengikut mereka bertindak sesuka hati. Awalnya, dia telah mencoba mencari anggota dari dua sekte besar ini. Akan tetapi, dia sama sekali tidak dapat menemukan seorang pun dari kalangan atas. Yang dapat dia temukan hanyalah para tetua biasa. Akan tetapi, ketika para tetua biasa ini memandang tuan kota Sein Mystery City, tidak seorang pun dari mereka yang akan memberinya muka, seolah-olah mereka sedang melihat seekor semut. Kemudian, tuan kota mencoba mencari bantuan dari beberapa sekte besar lainnya juga. Akan tetapi, ketika mereka mendengar bahwa itu adalah sekte Jiuling dan sekte Sein Devil, mereka menolaknya mentah-mentah. Oleh karena itu, hasil akhir yang telah dia simpulkan adalah ini, meskipun dia adalah tuan kota, tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat dia singgung. Lin Fan membawa 14 bandit pasir bersamanya ke sebuah penginapan untuk beristirahat sejenak sebelum pertandingan besar itu dimulai besok. Keesokan harinya, kota misteri suci tampak lebih hidup. Banyak seniman bela diri datang dari seluruh tempat. Dalam sehari, ada banyak seniman bela diri asing di dalam kota misteri suci. Kemanapun seseorang pergi, orang akan selalu mendengar kerumunan berdiskusi dengan bersemangat tentang duel yang akan datang. Namun, sebagian besar kerumunan sebenarnya berdiskusi tentang bagaimana kedua guru besar itu adalah gadis yang sangat cantik. Dan bukan hanya itu, mereka masih muda namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengenai kekuatan Cai Ziqiao dan Yu Jiuling, Lin Fan tentu saja sangat jelas. Kedua bocah nakal ini telah dilatih olehnya secara pribadi. Dengan demikian, potensi mereka tak tertandingi. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada yang menandingi mereka di seluruh dunia Xuan Huang. Dengan demikian, kecepatan kultivasi mereka secara alami ribuan kali lebih cepat daripada yang lain. Ini terutama terjadi dengan penguat sejumlah besar pil. Cukup sulit bagi mereka untuk tidak menjadi kuat. Bos, menurutku, bukankah orang-orang ini terlalu misterius? Mereka baru berusia 13 atau 14 tahun, tetapi mereka sudah berada di tahap kultivasi penuh surgawi agung. Bahkan jika mereka menelan pil, bagaimana mungkin mereka bisa begitu gila? Seru Sadulong tak percaya. Meskipun Sadulong pernah mengikuti Lin Fan sebelumnya, masih ada banyak hal yang tidak diketahuinya tentang Lin Fan.
Kau tahu apa yang akan sangat aneh jika mereka tidak mencapai tahap kultivasi penuh surgawi agung setelah menghabiskan waktu 5 tahun penuh. Jawab Lin Fan. Sadulong menatap Lin Fan dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Dia merasa bahwa membandingkan diri dengan orang lain pada akhirnya akan membawa kematian bagi dirinya sendiri. Dan ini terutama berlaku untuk generasi muda. Mereka menjadi semakin ganas dari generasi ke generasi. Ayo, kita lihat. Lin Fan melangkah ke kejauhan. Sadulong menatap Lin Fan. Entah mengapa, dia merasa bahwa bosnya sedang tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Tempat duel itu adalah arena pertempuran terbesar di seluruh kota misteri suci, dan dipenuhi orang-orang yang berbondong-bondong ke sini untuk duel ini. Lin Fan, Sadulong, dan bandit lainnya mencari tempat dan duduk begitu saja. Permaisuri wanita Jiuling dan Grandmaster Sekte Iblis Suci itu benar-benar makhluk jenius di dunia. Aku ingin tahu siapa master yang mungkin bisa melatih murid-murid yang menakutkan seperti itu. Benar sekali, saat ini, ada banyak sekali pemuda di dunia Xuan Huang yang benar-benar tergila-gila dengan kedua gadis ajaib ini. Dan itu belum termasuk orang-orang yang bercita-cita menjadi seperti mereka. Namun, aku mendengar dari rumor bahwa Grandmaster dari kedua sekte ini dulunya berasal dari sekte yang sama. Bagaimana bisa sampai pada titik ini? Petik 2. Siapa yang tahu? Kedua sekte ini sudah saling bermusuhan selama beberapa waktu sekarang. Setiap 3 bulan, akan ada kompetisi kecil, setiap setengah tahun, kompetisi skala sedang, dan kompetisi skala besar setiap tahun. Siapa yang tahu sudah berapa kali mereka melakukannya? Mendengarkan pujian dari penonton di sekitarnya, Lin Fan tertawa kecil. Tentu saja, satu-satunya yang bisa mendidik murid jenius seperti itu tidak lain adalah Yang Mulia. Di dunia ini, selain Yang Mulia, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Namun, kata-kata yang datang membuat suasana hati Lin Fan menjadi suram. Namun, harus kukatakan bahwa kedua sekte ini terlalu tiran. Sudah banyak orang yang diganggu oleh mereka. Kudengar pernah ada seorang Grandmaster dari sekte kecil yang merasa kesal karena mereka terlalu sombong. Karena itu, dia digantung dan dipukuli, dan dihukum berlutut selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Hais, tanda seru, anak yang boros itu semua karena ajaran ayahnya. Meskipun kedua Grandmaster ini adalah murid yang jenius, mereka terlalu sombong. Kurasa master mereka juga bukan orang yang baik. Diam, lebih lembut. Beraninya kau mengatakan hal-hal seperti itu dengan lantang. Pada titik ini, Lin Fan sangat marah sehingga seluruh wajahnya hampir berubah menjadi hijau. Sialan, dia benar-benar mau disalahkan tanpa alasan. Kedua bocah nakal ini baik-baik saja sejak awal. Kenapa mereka mulai bertengkar satu sama lain seperti ini? Kurasa kalian tidak benar. Lin Fan tidak tahan lagi karena ia merasa harus membersihkan namanya. Orang-orang yang duduk di belakang Lin Fan tercengang. Mereka kemudian bertanya kepadanya dengan bingung, apa yang tidak beres? Saya mendengar bahwa guru mereka adalah karakter yang sangat jujur dan mulia yang telah menyelamatkan dunia Xuan Huang berkali-kali. Lin Fan memuji dirinya sendiri tanpa tersipu sama sekali. Kakak, bagaimana kamu tahu tentang itu? Saya guru mereka. Untuk sesaat, Lin Fan tidak tahu harus menjawab apa lagi. Setelah menahannya cukup lama, ia langsung ke intinya. Orang-orang di belakangnya saling memandang. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, mereka berdiri dan pergi ke tempat lain untuk duduk. Pria ini tampaknya tidak setua itu. Kukira dia akan bicara omong kosong di sana. Kurasa ada yang salah dengan otaknya. Kita harus bersembunyi lebih jauh darinya, jangan sampai kita mengundang masalah bagi diri kita sendiri. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Wajahnya kemudian berubah muram. Ini semua salah kedua bocah terkutuk itu. Aku akan memberi mereka pelajaran yang bagus nanti. Pada saat ini, Lin Fan menyalahkan masalah itu langsung pada kedua bocah itu. Boom! Serangkaian tepuk tangan bergema saat sosok-sosok melesat keluar dari kehampaan. Di atas area duel ada sekelompok kursi. Mereka di sini. Permaisuri wanita Jiuling ada di sini. Itu adalah Grandmaster Sekte Saint Devil, permaisuri wanita Jiutian. Ada orang-orang yang muncul tanpa henti. Ketika Lin Fan melihat orang-orang ini, dia tidak bisa menahan rasa nostalgia. Dia bisa melihat mereka datang satu demi satu, dan mereka sama sekali tidak berubah.
Mereka masih tampak sama persis. Raung. Tiba-tiba, geraman marah menggelegar. Seluruh dunia berubah menjadi seputih salju saat serangkaian bunga salju yang dingin dan menusuk tulang melayang turun dari langit. Sosok raksasa yang menutupi seluruh langit muncul. Itulah singa salju. Dia adalah tunggangan permaisuri wanita Jiutian. Benar-benar luar biasa. Auranya saja sudah cukup untuk membuat orang merinding. Lin Fan tidak menyangka singa salju di masa lalu itu akan mengalami transformasi sebesar itu hanya dalam waktu 5 tahun. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari ibunya saat ini. Singa salju raksasa itu mulai berubah dan menyusut hingga akhirnya dia turun ke sisi Ziqiao. Cekao. Ketika Lin Fan mendengar suara ini, dia menyeringai lebar. Yang bisa dia lihat hanyalah bercak merah menyala di langit seolah-olah lautan api perlahan menyebar. Ciki, ketika masa mengangkat kepala mereka ke dalam kehampaan, mereka mulai berdiskusi. Itulah binatang pelindung Sekte Jiuling. Meskipun terlihat sangat aneh, mereka mengatakan bahwa dia sangat kuat. Benar sekali, aku ingin tahu makhluk macam apa itu. Bahkan permaisuri Jiuling pun harus menghormatinya. Pada saat ini di kehampaan, Ciki masih mempertahankan sikap sombong yang pernah dimilikinya. Tidak banyak perubahan pada dirinya. Namun, ekornya memiliki 4 ekor lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Sekarang ekornya menjadi 7. Ketika Lin Fan melihat bahwa kekuatan Ciki telah tumbuh sejauh ini, dia merasa sangat gembira. Namun segera setelah itu, rahangnya ternganga ke tanah seolah-olah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Entah sejak kapan, dia melihat 3 ekor ayam berdiri di belakang Ciki secara tiba-tiba. Masing-masing dari mereka hanya seperempat dari ukuran Ciki. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian emas dan perak, tampak sangat kaya. Salah satu dari mereka memiliki berbagai macam warna di sekujur tubuhnya, dengan bulu yang berdiri tegak. Ini benar-benar hipster, dan ada satu lagi yang sangat gemuk. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, seseorang mungkin tidak dapat membedakan tubuhnya dari kepalanya. Bahkan pada saat itu, ada sepotong besar daging tergantung di mulutnya saat ia melambaikan sayapnya dengan marah sambil mengikuti di belakang Ciki. Ciki datang di samping Jiuling dan langsung menuju kursi sebelum berbaring. Seketika, sejumlah murid menyembur keluar dan mulai memijat sayap dan kakinya dengan segera. Sedangkan Ciki, ia mengeluarkan ekspresi senang yang mutlak. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pada saat ini, Lin Fan praktis meledak. Hatinya yang kecil dan rapuh hampir tidak dapat menahan ini lebih lama lagi. Bab 779, ini pertanyaan yang rumit. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan selalu tahu bahwa Ciki adalah ayam yang penuh nafsu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam waktu 5 tahun tidak bertemu dengan pria ini dan Ciki telah menghasilkan 3 anak ayam. Dan bukan hanya itu, mereka yang satu lebih cantik daripada yang lain. Bagaimana mungkin mereka tumbuh seperti itu? Hais, Lin Fan mendesah. Dia tidak pernah meragukan bahwa ketiga anak ayam ini bukan milik Ciki. Hanya ukuran mereka saja sudah membuktikan bahwa mereka dibuat dari cetakan yang sama. Penguasa kota Saint Mystery City duduk di sana tanpa daya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Menengok ke kiri dan ke kanan, dia sama sekali tidak punya petunjuk. Dia hanya bisa berharap bahwa semuanya bisa berjalan dengan damai kali ini, dan dia bisa mengusir kedua dewa di setiap sisi dengan lancar. Ziqiao dan Yu Jiuling saling bertukar pandang sebelum mendengus dingin. Adik perempuan, bahkan jika kau tidak ingin mengakuinya, kau harus mengakuinya kali ini. Sudah 5 tahun sejak Lin Fan terakhir kali melihat Ziqiao. Dia kini telah kehilangan sikap kekanak-kanakannya. Setiap gerakan yang dilakukannya membawa serta otoritas yang sangat kuat. Adik perempuan, untuk apa kau melakukan semua ini? Kita telah melakukannya selama beberapa tahun ini. Namun, kau belum dapat melakukan apapun kepadaku. Akulah yang mewarisi warisan asli dari guru kita. Dan, itu juga fakta bahwa kau tidak setara denganku. Yu Jiuling menjawab. Petik 2. Sekte Saint Devil adalah warisan sejati. Dan Sekte Jiuling atau apapun milikmu. Apa artinya itu? Ada ekspresi penghinaan di wajah Kai Ziqiao yang cantik itu. Sekte Saint Devil ditinggalkan untukmu oleh kakak senior kami. Aku tidak butuh itu. Kau hanya mengambil apa yang tidak diinginkan orang lain. Guru kami telah menjalani hidupnya dengan reputasi yang termasyhur. Bagaimana mungkin aku,
Yu Jiuling, membiarkan orang sepertimu menjadi kakak perempuanku. Yu Jiuling menjawab dengan nada meremehkan. Adik perempuan, bagaimana kalau kalian berdua berdebat dengan kalimat yang lebih ringan? Tian Yu berkata dengan jengkel. Sampai hari ini, dia tidak tahu bagaimana hal-hal bisa terjadi seperti ini. Beberapa hari sebelum perpecahan sekte, semuanya masih baik-baik saja. Namun, tiba-tiba, kedua adik perempuan ini muncul dengan ide untuk memecah sekte dan mereka langsung menemui kakak senior untuk memaksanya melepaskan jabatannya. Diamlah, Ziqiao dan Yu Jiuling menoleh bersamaan ke arah Tian Yu, yang hanya bisa mendesah tak berdaya. Dia diincar tanpa alasan lagi. Zhang Ergou duduk di sana dengan tangan menempel di dahinya, dia hanya bisa merasakan sakit kepala hebat saat ini. Sebagai kakak senior, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap ini. Kedua adik perempuannya ini adalah kesayangan gurunya. Haruskah dia memukul mereka? Dia tidak berani. Haruskah dia memarahi mereka? Dia tidak tahu bagaimana dia harus melakukannya. Awalnya, dia mengira kedua adik perempuannya ini akan berbaikan setelah beberapa saat. Namun, siapa yang mengira bahwa pertengkaran itu hanya akan semakin parah, sampai pada titik di mana mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya lagi. Pada saat ini, Zhang Ergou teringat kembali pada gurunya. Jika saja gurunya ada di sekitar, satu tatapan darinya akan mampu menahan kedua bocah nakal ini. Namun sekarang setelah keadaan telah mencapai keadaan yang tidak dapat dibatalkan ini, Zhang Ergou hanya bisa menyerahkan peran itu tanpa daya. Dia dan Tian Yu akan mengikuti Ziqiao, sementara Mi Qiongqi dan Feng Bujue akan mengikuti Yu Jiuling. Di mata Zhang Ergou, ini sangat adil, tanpa sedikit pun bias. Dia bahkan tidak melepaskan binatang buas itu. Karena Ziqiao memiliki singa salju, Zhang Ergou memohon kepada Ciki untuk ikut bersama Yu Jiuling. Ini adalah metode pembagian yang paling adil, sehingga kedua saudari junior itu tidak dapat mengeluh tentang hal lain. Adapun Gong Bingye, dialah yang terjebak di tengah. Dia telah membesarkan kedua bocah nakal ini sendirian. Akhirnya, dia tidak punya pilihan dan memutuskan untuk tidak memihak dan tetap berada di dalam sekte kemuliaan. Dan, menurut pendapat Zhang Ergou, bersyukurlah bahwa kekuatan mereka cukup baik. Ini terutama terjadi mengingat ada sekte yang sangat dekat dengan guru mereka, seperti sekte kemuliaan, sekte Xuanjian, dan sekte Jiuxiao yang mengawasi mereka. Kalau tidak, siapa yang akan tahu berapa banyak sekte yang akan menyerang mereka karena masalah yang disebabkan oleh kedua bocah nakal ini. Mengenai bisnis terpisah yang dilakukan oleh kedua bocah nakal ini, Zhang Ergou tidak pernah mengakui satu pun murid yang mereka terima setelahnya. Mengenai sekte yang dimiliki kedua bocah nakal ini, dia juga tidak mengakuinya. Baginya, satu-satunya sekte Saint Devil yang akan diakuinya adalah yang memiliki guru di dalamnya, bukan dua sekte yang muncul entah dari mana oleh kedua bocah nakal ini. Kakak senior, katakan pada kami, selama beberapa tahun terakhir, siapa yang telah melakukan yang terbaik? Siapa yang telah mewarisi warisan sejati guru kita? Kedua bocah nakal itu menatap kakak senior mereka seolah-olah masalah ini tidak akan selesai sampai dia memberi mereka jawaban. Ini, baiklah, kalian berdua baik. Zhang Ergou hanya bisa menjawab seperti itu. Tidak, itu tidak benar. Kau harus memberi kami satu jawaban. Zhang Ergou benar-benar ingin berteriak bahwa dia adalah kakak senior mereka. Dia ingin mengancam bahwa jika mereka berdua terus bertindak kurang ajar, semuanya akan berakhir bagi mereka berdua. Namun, dia hanya bisa memikirkannya dalam hatinya. Dia tidak punya nyali untuk berteriak keras. Ini, untuk sesaat, Zhang Ergou sama sekali tidak tahu harus berkata apa, saat dia mengarahkan pandangannya pada Feng Bujue. Maksud Zhang Ergou jelas, sebagai kakak senior kedua, kamu tidak mungkin bisa melewati ini tanpa mengatakan apapun, kan? Ketika Feng Bujue melihat ekspresi Zhang Ergou yang penuh pengertian, dia memalingkan kepalanya dengan marah dan menatap putra hipster non-mainstream yang dipeluk Ciki di sayapnya. Ayo, Cikentu, rambutmu terlihat cukup bergaya akhir-akhir ini, ya. Kuku. Cikentu yang hipster itu mengangkat kepalanya yang luar biasa dan berteriak beberapa kali, menunjukkan kebahagiaannya. Kakak senior, katamu, mereka berdua menoleh untuk melihat Mi Qiongqi. Mi Qiongqi telah menguasai Unkillable Indestructible. Karena itu, hatinya teguh dan wajahnya selalu dingin dan dingin. Dia adalah seseorang yang memiliki kendali atas hidup dan mati. Namun,
Pada saat ini, dia juga tidak bisa menahan perasaan terdampar. Akhirnya, dia memasang wajah serius dan menjawab. Ini pertanyaan yang sangat rumit. Kamu harus membiarkan kakak seniormu ini pergi dan meluangkan waktu untuk menelitinya. Aku akan memberikan kalian jawaban beberapa tahun kemudian. Kakak, senior, kamu orang yang tidak memihak yang suka berayun kedua arah. Beberapa waktu lalu, kamu mengatakan bahwa aku melakukannya dengan lebih baik. Yu Jiuling berkomentar dengan tidak senang. Wajahnya yang sedingin es itu mengeluarkan sedikit ketidaksenangan. Saat ini, Mi Qiongqi dapat dianggap sebagai salah satu makhluk kuat tingkat atas di seluruh dunia Xuanhuang. Bahkan Grandmaster Sekte Glory tidak lagi sebanding dengannya. Di dunia luar, semua orang mengenal Mi Qiongqi sebagai dewa kematian. Jika rakyat jelata mengatakan hal seperti ini, mereka akan mati tanpa tahu bagaimana mereka mati. Namun, saat ini, wajah Mi Qiongqi setenang air yang tenang. Dia berpura-pura tidak mendengar apapun. Sambil mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan, Mi Qiongqi tidak dapat menahan diri untuk tidak meratap. Ah, Tuan yang terhormat, Anda pergi begitu mudah dan tanpa peduli. Tidak kusangka Anda akan meninggalkan kekacauan besar untuk kami beres-beres. Ciki, katamu, jika aku melakukan yang terbaik, kamu menganggukkan kepala. Jika dia melakukan yang terbaik, kamu menggelengkan kepala. Ziqiao menatap Ciki dan bertanya, CUCK, aku memintamu untuk mengangguk atau menggelengkan kepala, bukankah? CUCK, Ciki seperti mayat saat ini saat dia terbaring di sana, tidak peduli apa yang mereka tanyakan, dia akan menjawab dengan CUCK. Tidak ada tanggapan lain, setiap kali terjadi duel, hal seperti itu juga akan terjadi. Bagi Zhang Ergou dan yang lainnya, ini tidak dapat disangkal merupakan bentuk siksaan. Tidak dapat memperoleh jawaban yang mereka inginkan dalam hati mereka, Ziqiao dan Yu Jiuling mendengus dingin sebelum saling melotot sekali lagi. Mari kita ungkap kartu kita di atas meja. Aku hanya ingin melihat apakah murid-murid yang telah kau latih lebih kuat daripada yang telah kulatih. Ziqiao berteriak dengan marah. Tentu saja, dulu ketika guru masih ada, kau sudah tidak dapat bersaing denganku. Dan sekarang karena guru sudah tidak ada, apakah kau benar-benar berpikir bahwa murid-murid yang telah kau ajar bisa lebih kuat daripada murid-muridku? Yu Jiuling terkekeh. Lihat dan saksikan. Lin Fan bersembunyi di antara kerumunan saat ini. Dia memperhatikan dengan saksama semua orang di kursi itu. Satu demi satu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Kondisi kultivasi Zhang Ergou telah menjadi lebih kuat. Saat ini, dia sudah menjadi makhluk tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, Zhang Ergou memancarkan aura pil yang kuat. Lin Fan dapat mengatakan bahwa teknik kultivasi pilnya pasti telah meningkat pesat. Namun, aura pil yang menyelimuti Zhang Ergou membuat Lin Fan memandangnya dengan cara yang berbeda. Mengingat penguasaan Lin Fan dalam mengolah pil, satu pandangan pada aura pil seseorang akan cukup baginya untuk mengetahui jenis pil yang dibudidayakan oleh orang-orang itu. Dan dengan aura pil Zhang Ergou, dia dapat melihat bahwa semuanya adalah pil yang sangat meragukan. Dong, mari kita mulai duel. Pada saat ini, acara utama telah dimulai bab 780, meminta disambar petir. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan kedua bocah nakal ini. Sekte asli, mungkinkah ini yang mereka perebutkan hingga berujung pada duel ini? Pada saat ini, ada sesuatu yang masuk akal bagi Lin Fan. Kedua muridnya ini adalah gadis-gadis. Kedalaman pikiran seorang wanita bagaikan lautan. Pada satu saat, semuanya bisa tenang dan menyenangkan, dan di saat lain, seluruh dunia bisa runtuh dan hancur. Bahkan jika itu hanya hal kecil, apapun bisa menjadi sumbu bagi para gadis, membuat mereka meledak begitu parah sehingga orang bisa mempertanyakan seluruh hidup mereka karenanya. Pada saat yang sama, Lin Fan sangat skeptis tentang peran Zhang Ergou sebagai kakak senior besar sekarang. Ketika Yang Mulia tidak ada, pria itu seharusnya menjadi kepala keluarga. Namun, dia didorong mundur begitu keras oleh kedua bocah nakal itu. Bukankah ini memalukan atau apa? Terhadap Zhang Ergou, Lin Fan memiliki banyak hal yang ingin ia lontarkan tepat di hadapannya saat ini. Namun, ia menahannya untuk saat ini. Aku hanya ingin melihat seberapa banyak kekacauan yang dapat kalian ciptakan. Lin Fan melipat tangannya sambil berdiri di sana tanpa bergerak.
Niatnya jelas, silakan lanjutkan pertunjukannya. Waktu berlalu dalam hitungan detik dan menit. Bagian pertama dari duel itu hanya terjadi di antara sekelompok murid. Meskipun ini mungkin spektakuler di mata orang lain, bagi seseorang yang berpengalaman seperti Lin Fan, mereka tidak layak disebut sedikit. Pun, saat ini, kegembiraan di dalam atmosfer sedang berada di puncaknya. Ada banyak anggota dari berbagai sekte yang berkumpul untuk menyaksikan duel ini. Pada saat yang sama, para tetua dari sekte-sekte ini juga penuh dengan komentar. Meskipun murid itu hanya makhluk tingkat rendah surgawi yang lebih rendah, jumlah kekuatan yang telah ia tunjukkan akan cukup untuk bertarung dengan makhluk tingkat menengah. Bagaimana mungkin sekte Saint Devil dan sekte Jiuling melatih murid-murid mereka? Bagaimana itu bisa begitu efektif? Kakak senior, maafkan aku. Adik perempuanmu yang masih muda telah menang dengan rendah hati. Alis Yu Jiuling berkedut saat dia menyeringai. Kai Ziqiao mendengus dingin. Dia kemudian berdiri dengan ekspresi dingin. Kakak senior, apa yang coba kau lakukan? Mungkinkah kau pecundang? Tanya Yu Jiuling. Adik perempuan, kau dan aku, ayo. Siapapun yang kalah harus membubarkan sekte mereka. Pada saat yang sama, mulai sekarang, selama pemenangnya muncul di suatu tempat, yang kalah harus pergi jauh dari tempat itu. Kata Ziqiao, kedua adik perempuan, jangan main-main lagi. Kalian berdua dari sekte yang sama dan sama-sama murid guru kita. Jangan biarkan hal-hal kecil seperti ini menghancurkan hubungan harmonis kita. Jika guru mengetahui hal ini, dia akan marah. Zhang Ergou berteriak, kakak senior, kamu bilang aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Hari ini, aku akan membuktikan diriku. Ziqiao menjawab dengan serius. Adik perempuan, kamu tidak bisa memfitnah kakak seniormu di sini. Sejak kapan kakak seniormu mengatakan hal seperti itu? Zhang Ergou tercengang saat dia langsung berteriak curang. Ketika kamu pergi minum dengan kakak senior kita pada hari yang menentukan, aku mendengarmu dari luar. Kata Ziqiao. Apa? Zhang Ergou tercengang. Apakah dia mengatakan sesuatu seperti ini? Zhang Ergou mencoba mengingat dengan panik. Tiba-tiba, dia teringat kembali beberapa hari yang lalu sebelum kedua adik perempuannya berselisih satu sama lain. Dia tampaknya telah mentraktir semua adik laki-lakinya dengan minuman keras. Dan pada hari yang menentukan itu, tampaknya dia mengatakan sesuatu seperti bagaimana potensi Ziqiao tidak sebanding dengan Jiuling. Adik perempuan, kakak seniormu ini mabuk saat itu. Zhang Ergou mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa percakapan santai yang dia lakukan dengan saudara-saudara juniornya setelah minum dapat membangkitkan semangat juang yang begitu kuat dalam diri Ziqiao. Kakak senior, seseorang selalu mengatakan kebenaran saat mabuk. Ziqiao berkomentar. Dia kemudian berbalik untuk melihat Yu Jiuling. Apakah kamu berani? Kakak senior, kamu ingin bertarung denganku dalam semua hal. Ketika aku menyebut diriku permaisuri wanita Jiuling, kamu menyebut dirimu permaisuri wanita Jiutian. Kamu hanya ingin mengalahkanku dalam semua hal yang aku lakukan. Karena kamu sangat ingin bertarung, maka adik perempuanmu secara alami akan mematuhimu sampai akhir. Tetapi, ketika kamu kalah nanti, kakak senior, jangan datang kepadaku sambil menangis dan menolak untuk mengakui kekalahan dengan hidung penuh ingus. Yu Jiuling menjawab, siapa yang takut pada siapa? Sosok Ziqiao dan Yu Jiuling melesat dengan cepat, dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada di arena pertempuran. Para murid dari semua sekte yang berbeda yang menyaksikan ini mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Baik permaisuri Jiuling maupun permaisuri Jiutian benar-benar cantik. Bukankah kau hanya mengatakan hal yang sudah jelas? Jika tidak demikian, apakah kita akan mengidolakan mereka begitu gila selama beberapa tahun terakhir? Aku telah berpikir siang dan malam. Kalau saja aku bisa menikahi salah satu dari mereka sebagai pasanganku, betapa menyenangkannya itu. Itu akan sepadan bahkan jika itu mengorbankan 10 tahun hidupku. Sekarang kau seperti sedang melamun. Bahkan jika itu mengorbankan 100 tahun hidupmu, kau tidak akan punya kesempatan sama sekali. Kenapa kau harus berkata begitu? Apa aku tidak punya hak untuk bermimpi? Alis, Lin Fan berkerut sebelum akhirnya ia mengendur. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, ia mungkin juga harus melihat sejauh mana kedua bocah nakal ini telah berkembang. Dulu ketika ia baru saja pergi, ia telah memberikan sedikit pengetahuannya kepada mereka. Namun,
Ia tidak tahu seberapa jauh penguasaan mereka atas pengetahuan itu selama beberapa tahun terakhir. Kedua muridnya sangat berbakat. Dulu ketika ia menerima Ziqiao sebagai muridnya, potensi bocah nakal itu bisa dibilang sampah. Namun, di bawah bimbingannya, potensinya telah didorong hingga batasnya. Sedangkan Yu Jiuling, potensinya ketika ia menerimanya sudah cukup baik. Kemudian, setelah bimbingannya yang cermat, potensinya juga telah mencapai puncaknya. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika ia melemparkan kedua bocah nakal ini ke dunia Sein kuno, mereka bisa menjadi jenius yang tak tertandingi. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi sunyi sementara Ziqiao dan Jiuling saling melotot. Suara gemerisik daun menandakan sinyal bagi mereka untuk menyerang. Tidak buruk, ketika Lin Fan melihat pemandangan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Kehebatan yang ditunjukkan oleh keduanya cukup bagus. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Bujue bertanya dengan ekspresi tercengang. Jika kau bertanya padaku, siapa yang harus kutanyai? Kau juga tahu tentang temperamen kedua adik perempuan ini. Mereka hanya akan mengalah jika dibujuk dan tidak dipaksa. Selain tuan kita, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan mereka. Zhang Ergo menjawab tanpa daya. Namun, dia tetap memfokuskan seluruh perhatiannya pada prosesnya. Jika ada yang menuju ke selatan, dia akan segera turun tangan. Ketika kepala kota Sein Mystery City melihat ini, dia mulai berkeringat deras. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Arena pertempuran ini sama sekali tidak dibuat untuk menahan kekuatan yang dihasilkan oleh dua makhluk tingkat kultivasi penuh surgawi agung. Bam! Arena pertempuran mulai retak karena tekanan. Saat keduanya saling serang, muncullah tornado besar. Hebat! Ini terlalu spektakuler. Tidak kusangka kedua gadis muda ini memiliki kekuatan setingkat ini. Sekelompok orang tua biadab seperti kita benar-benar telah menyia-nyiakan hidup kita seperti anjing. Sadulong tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap. 14 bandit pasir lainnya menganggukkan kepala karena mereka tidak bisa tidak setuju. Lin Fan memperhatikan dengan saksama, dan akan mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Kedua muridnya ini, keterampilan kaki mereka sangat ganas, bukan? Balls kicking, ditampilkan dengan sangat sempurna. Kalau bukan karena mereka berdua menyadari kekuatan dari keterampilan ini, mereka mungkin akan meremehkannya sendiri. Dua bocah nakal ini bisa menguasai gerakan itu sampai sejauh itu, aku heran berapa banyak orang yang menderita karenanya. Berhenti, kalian berdua harus berhenti. Apakah kalian bertekad menghancurkan seluruh kota Sein Mystery? Ketika kepala kota melihat bagaimana seluruh tanah runtuh, dengan kerusakan meluas keluar, dia terkejut. Jika ini terus berlanjut, bangunan di sekitarnya mungkin tidak akan mampu menahan getaran dan akhirnya runtuh. ENYANG. Ziqiao dan Jiuling berteriak serempak. Sekarang, mereka bertarung dengan sangat buruk hingga mata mereka memerah. Kepala kota Sein Mystery menelan ludahnya. Dia dipenuhi rasa takut terhadap kedua makhluk kuat ini. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain berdiri, mengingat bagaimana situasinya sedang berlangsung. Jika ini terus berlanjut, bahkan seluruh kota Sein Mystery mungkin akan runtuh. Bagi makhluk-makhluk kuat ini, orang-orang biasa mungkin hanyalah semut. Namun, baginya, mereka semua adalah warga negaranya. Saat pertempuran antara keduanya berlanjut, aura yang mereka pancarkan semakin kuat. Jika mereka tidak berhati-hati, apapun dalam radius ratusan mil, tidak, bahkan ribuan mil mungkin merasakan getarannya. Adik perempuan, sudah cukup. Zhang Ergo berdiri. Adik perempuan, aku tidak akan kalah darimu. Ziqiao berteriak. Dia sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Zhang Ergo. Bahkan jika kamu tidak ingin kalah, kamu akan kalah. Tidak mungkin kamu bisa menang melawanku. Yu Jiuling juga tidak peduli sama sekali. Boom! Sebuah gerakan mereka bertabrakan dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Serangkaian gempa susulan meledak darinya. Ketika tuan kota melihat pemandangan ini, seluruh wajahnya pucat pasi. Bahkan terjebak di antara kekuatan ini sudah cukup baginya untuk merasa seolah-olah tubuhnya bisa terkoyak kapan saja. Adik-adik, majulah. Kita harus menghentikannya. Hari ini, adik-adik kita mulai bertindak tidak terkendali. Zhang Ergo berteriak dengan tergesa-gesa. Ya, Feng Bujue dan yang lainnya menganggukkan kepala. Situasi saat ini memang tampak sedikit berlebihan. Ada banyak orang biasa di dalam kota misteri suci.
Tempat ini tidak boleh dihancurkan oleh adik-adik mereka. Dan tepat pada saat Zhang Ergou dan yang lainnya terbang ke dalam kehampaan, mereka dapat merasakan sejumlah besar kekuatan yang mengalir deras di seluruh alam semesta. Cukup, tiba-tiba, suara gemuruh menggelegar. Bahkan, seluruh dunia mulai bergetar seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Zhang Ergou dan yang lainnya terpaku. Kekuatan ini membuat mereka merasa tidak berdaya sama sekali. Ziqiao dan Jiuling yang sedang beradu pukulan langsung berubah ekspresinya. Kekuatan dalam tubuh mereka mendidih saat amarah yang membara melonjak ke dalam hati mereka. Siapa di sana? Keluar dari sini. Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia tercengang. Murid-murid ini memarahi guru mereka. Untuk sesaat, Lin Fan bahkan tidak bisa bernapas sama sekali. Mereka meminta untuk disambar petir. Saya melihat sayapmu kuat sekarang. Bagus, sangat bagus. Lin Fan bangkit dari tempat duduknya saat matanya dipenuhi amarah. Menatap ke kejauhan, kehadirannya yang perkasa dan berwibawa itu meledak. Zhang Ergou dan yang lainnya menoleh ke arah suara itu. Pada saat itu, wajah mereka berubah. Ziqiao dan Yu Jiuling diliputi amarah saat ini. Tetapi ketika mereka melihat sosok di kejauhan, mereka membeku sepenuhnya.